Layar monitor itu menyala terang, memamerkan judul legendaris dari game Deus Ex Machina Ragnarok. Tapi buat para fans fanatiknya, mereka lebih suka manggil game ini temok. Begitu dirilis, game ini langsung membabat habis pasar global. Bener-bener jadi tanda dimulainya era baru dunia realitas virtual yang gila. Bayangin aja, angka pemain yang online barengan tembus jutaan orang. Detik itu juga, sebuah legenda baru resmi lahir di industri game. Tapi ya gitu, di dunia fantasi pun nggak ada yang abadi. Seiring berjalannya waktu, pamornya makin merosot sampai akhirnya pengumuman penutupan server resmi keluar. Di tengah hutan gelap yang sunyi, beberapa pemain pro terakhir berkumpul melingkari api unggun. Mereka lagi asik ngobrol buat terakhir kalinya. Tinggal sisa waktu 30 menit sebelum semuanya mati total. Suasana di sana bener-bener pecah sama kenangan manis dan pahit. Nah, tokoh utama kita, si Kaiser, ada di sana. Dia ini pemain nomor 1 di server itu. Tapi sekarang dia cuma bisa diem, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Si peringkat 5, Purple Flavor, mulai ngeluh belak-belakan. Katanya sih dari dulu pengen game ini bubar. Tapi pas beneran mau pisah, dia malah ngerasa nyesek juga. Sword Emperor, si peringkat 4, juga setuju. Dia masih nggak habis pikir kenapa game seseru ini bisa sampai bangkrut. Kesel banget sama sistem yang makin kacau. Pemain peringkat 3 bernama KC Chicken Makin langsung curhat. Dia inget banget perjuangannya bantai naga raksasa, hadiahnya malah dapet balok sampah nggak berguna. Apes banget. Sword Emperor langsung motong omongan itu. Dia nyuruh si pria bertopeng buat berhenti ngerusak suasana perpisahan. Wah, langsung cari ribut nih. Si pemarah itu makin kesel, sementara yang lain cuma bisa ngehela napas bosen lihat kelakuan mereka. Ngeliat teman-temannya berantem kayak bocah, si pemain nomor 1 cuma bisa diem. Akhirnya, Kaiser buka suara dan ngaku kalau situasi ini emang bener-bener bikin kecewa. Langsung aja, mode cari muka dimulai. Si pria berbadan besar itu bilang kalau wajar Kaiser ngerasa gitu. Soalnya, Kaiser emang orang yang paling niat riset dan jalanin game ini dibanding siapapun. Buat nyegerin ingatan mereka, dia muji-muji lagi gimana gameplay tingkat dewa yang ditunjukin Kaiser tiap kali lagi berantem. Tapi si pria bertopeng langsung nyamber. Katanya sih dewa itu adil, soalnya biarpun jago, keberuntungan si nomor 1 ini bener-bener sampah total. Kayak lelucon abadi, mereka semua inget kalau Kaiser bisa sampai ke puncak peringkat tanpa punya satupun skill legendaris. Bener-bener lagi mode ngetrol nih. Si peringkat 3 malah niruin teriakan frustrasi Kaiser pas gagal 10 kali berturut-turut pas mau nyoba upgrade. Gak tahan lagi, satu tim akhirnya kompak setuju kalau soal urusan hoki, Kaiser ini emang juaranya orang sial. Tawa tulus mereka langsung pecah di tengah hutan itu, akhirnya bisa nyairin suasana suram di momen kiamat dunia virtual mereka. Sambil senyum penuh pengertian, Sword Emperor bilang kalau dia belum pernah nemu orang seapes Kaiser seumur hidupnya. Dan tepat pada saat itu, notifikasi emas muncul di layar. Isinya, ucapan terima kasih buat para pejuang yang masih bertahan sampai detik terakhir. Tubuhnya perlahan hancur jadi piksel cahaya. Si pria besar itu pun ngucapin salam perpisahan. Dia bangga sama perjuangan gila mereka semua. Nggak lama setelah itu, Sword Emperor sama si pria bertopeng juga mulai lenyap. Ini bener-bener perpisahan terakhir buat tim mereka. Sekarang tinggal Kaiser sendirian di tengah hutan luas yang sunyi. Matanya cuma bisa natap api unggun itu tanpa berkedip. Pelan-pelan apinya mulai redup dan kehilangan kekuatannya, sampai semuanya lenyap total. Yang tersisa cuma kekosongan gara-gara koneksi yang terputus. Cahaya biru langsung nyapu semuanya dengan cepat, dan Kaiser akhirnya terlempar keluar dari server yang udah nggak berfungsi itu. Di atas meja kamarnya yang gelap, kelihatan helm VR yang udah dimatiin, nandaian akhir dari era Temok. 2 tahun pun berlalu sejak hari itu, dan kehidupan kota besar masih terus berjalan sibuk kayak biasanya. Di jalanan yang padat banget, rutinitas angkutan umum masih berjalan lancar tanpa ada hambatan. Duduk di barisan belakang sebuah bus, ada 2 pemuda yang lagi asik nonton video gameplay keren di HP mereka. Mereka benar-benar terpesona. Salah satunya berkomentar soal gimana pemain di video itu bisa bantai Raja Iblis sendirian. Gila kan? Sambil debat soal siapa petarung terbaik sekarang, mereka mulai nyebutin nama-nama guild terkenal dan tokoh-tokoh utamanya. Terus, mereka juga terpukau sama skill maut dari seorang pemain solo yang dapat julukan si Ratu. Debatnya makin panas pas ngebahas siapa yang bakal menang kalau mereka duel sampai mati. 2 cowok itu akhirnya nyoba ngingat lagi. Sosok legenda yang udah lama dilupain, sosok yang harusnya bisa ngasih pelajaran buat para pemula ini. Dan muncullah nama Kaiser. Si raja tak terkalahkan dari game jadul itu, sosok petarung tertinggi yang penuh misteri. Sambil senyum tipis,
Wajahnya tertutup rapat di balik topi militer. Ternyata si kaisar asli lagi dengerin obrolan mereka tepat di sebelahnya. Ini dia, awal dari era kejayaan yang baru. Game baru yang jadi penerus game lama itu sekarang lagi merajai segalanya dengan nama God of Savior. Berkat sistemnya yang benar-benar inovatif, game RPG ini sukses narik jauh lebih banyak pemain dan jadi fenomena dunia yang gak terbendung. Janjinya, kebebasan tanpa batas dan ras-ras yang eksotis. Sistemnya diklaim bakal kasih pengalaman bertarung paling otentik. Bener-bener ambisius buat nguasain dunia baru ini. Mantan Sersan Kang Do-hyun, alias Kaisar Abadi kita, akhirnya bersiap. Sang peringkat teratas yang sebenarnya udah kembali. Panas matahari menyengat, tapi gelisah di dadanya jauh lebih membara. Dia pengen main. Sekarang juga. Saking pengennya main, dia hampir rendang pintu depan sambil teriak nyari di mana kapsul VR-nya. Tapi ya, dapat teguran pedas dulu. Adiknya langsung nyemprot, bilang si gila ini baru aja lepas sepatu bot militer tapi udah mau kecanduan game lagi. Dari dapur, ibunya juga ikut ngomel ngatain anak cowok dewasa, cuma bisa bikin susah dan gak peduli sama keluarga. Tiba-tiba, mata cowok itu berbinar. Dia mematung di tengah ruang tamu, bener-bener terpaku. Di depannya ada kapsul imersi raksasa. Dia nggak percaya hasil tabungannya akhirnya wujud jadi benda sekeren ini. Tanpa malu-malu, dia langsung meluk mesin itu. Tiap sen yang dia kumpulin di barak militer, worth it banget. Saat dia ngelus permukaan logamnya yang mulus dan elegan, si maniak ini kelihatan kayak bocah yang baru dapat mainan impian. Klik, pintu logam terbuka. Ngundang dia ke petualangan baru. Pas duduk di kursi empuknya, dia baru sadar meski ini model bekas, kenyamanannya nggak main-main. Pasang helm, pasang senyum, paling antusias. Saatnya buat dia balik lagi ke medan tempur yang sesungguhnya. Begitu sistem keamanan aktif, sinar laser langsung mindai retinanya cuma dalam sekejap mata. ID militernya terverifikasi, dan boom, terkoneksi dalam hitungan detik. Logo suci Dewa Penyelamat langsung terpancar di depan matanya. Imersi total berjalan mulus. Di dalam aula megah penuh cahaya, sistem minta rekrutan baru itu buat bikin avatar pribadinya. Berdiri tepat di depan cermin besar, Kaisar ngelihat penampilan pemulanya yang cuma pakai handuk, sambil ngerasa agak keganggu sama mukanya sendiri. Dia ngerasa avatarnya kelihatan kayak prajurit yang udah capek hidup. Mau kustomisasi, hadeh, ribet. Rasa malasnya menang telak. Nggak mau ambil pusing, dia terima aja tampilan standar itu dan langsung lanjut milih nama karakter. Dengan senyum penuh percaya diri yang nggak bisa dibantah, tangannya langsung ngetik satu nama legendaris, Kaisar. Karakter selesai, sistem nyambut dia dan langsung ngelempar dia ke tutorial, tepat di tengah ngerinya perang Kastil Arlan yang brutal. Pemandangan pertama yang dia lihat, kekacauan total. Seluruh kota hangus dilalap api. Efek panas dan grafis percikan apinya bener-bener gila. Dia ngerasa darahnya mulai mendidih lagi di dunia ini. Tiba-tiba panel muncul, nuntut si pemula buat milih senjata, biar bisa bertahan hidup di tengah pembantaian ini. Pas ngelihat puluhan pedang biru melayang, Kaisar langsung tahu nggak ada senjata spesial di sana. Nggak usah buang waktu. Dia pilih pedang besi paling dasar, biar tetap di zona nyamannya. Pas dia genggam pedang itu, Kaisar ngakuin kalau cuma senjata ini yang selalu dia pakai sejak zaman keemasan Drog dulu. Dia ayunin pedangnya beberapa kali buat ngetes beratnya, dan bener aja, memori ototnya mulai bangkit lagi. Tiba-tiba, suara langkah zirah berat kedengeran dari balik api. Seorang NPC lari kenceng ke arahnya sambil teriak-teriak nggak jelas. Ternyata itu Kapten Ksatria Charlie, yang langsung bentak-bentak nanya kenapa ada rekrutan sialan yang cuma diam aja di situ. Tanpa aba-aba, Ksatria itu narik tangan Kaisar dengan kasar dan nyeret dia langsung ke garis depan pertempuran. Notifikasi sistem muncul di layar, konfirmasi kalau Kapten Charlie udah bikin tim sama pemuda itu buat perang ini. Mereka lari tanpa noleh ke belakang, nerobos halaman kastil yang udah dikepung api yang makin ngamuk. Si Ksatria sempat kaget. Dia nggak nyangka rekrutan ini bisa ngikutin ritme lari secepat itu tanpa keringetan sedikit pun. Di depan sana, suasananya makin horor. Banyak prajurit mati dengan kondisi tragis dimangsa di koridor-koridor gelap. Ngelihat pembantaian semerinding itu, si pria pirang itu gumam kalau rumor musuh yang kontrak sama monster ternyata beneran. Dia kelihatan putus asa banget. Si kapten peringatin kalau mereka harus buru-buru sebelum makhluk itu turun buat bantai semua orang secara brutal. Mereka nambah kecepatan pas naik tangga batu. Kaisar yakin banget lewat jalan pintas ini mereka bakal nyampe cepet. Dia tetap tenang, ngawasin sekitar tanpa rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba, zing! Suara mematikan getarin udara dan satu anak panah meluncur secepat kilat. Proyektil maut itu nyaris banget kena sasaran.
cuma nancap di dinding kayu setelah sempat gores zirah mengkilap milik si kapten. Dari balik bayangan koridor, gerombolan manusia hiena muncul ngeblokir jalan sambil ngeram. Kapten Charlie langsung cabut pedangnya, siap tempur habis-habisan. Tapi sebelum si ksatria pirang itu gerak, Kaisar udah melesat duluan kayak kilat, langsung nerjang ke tengah kerumunan musuh. Sambil ngeluarin raungan penuh kebencian, monster pertama mengayunkan pedang berkarat, niatnya mau membelah si pemula jadi dua tanpa ampun. Tapi lihat Kaisar. Mantan juara kita ini cuma menatap dingin. Dia membaca setiap gerakan si monster. Gila, kayak slow motion. Kapten Kesatria yang melihat itu sampai berteriak panik, memperingatkan Kaisar kita tentang bahaya maut yang mengancam. Set. Pria itu menghindar dari serangan mematikan hanya dalam sekejap mata. Dan boom! Serangan balik yang sempurna. Pedang besi biasa itu menyambar ke atas, merobek dada si monster dengan satu sayatan bersih. Si monster kaget setengah mati, matanya yang berbulu melotot nggak percaya. Dia nggak paham dari mana serangan brutal itu datang. Kaisar menggenggam gagang pedangnya kuat-kuat dengan kedua tangan. Dia bersiap memberikan serangan penutup yang mematikan. Dengan satu putaran tubuh penuh, zra, a, k, sayatan diagonal gila itu menghabisi si monster, membuat darah pixel muncrat kemana-mana. Tatapannya nggak berubah sama sekali, masih tajam seperti predator lapar. Matanya berkilat di tengah kegelapan, benar-benar haus akan pertempuran. Dan dalam satu rangkaian tebasan biru yang mematikan, dia membelah musuh-musuhnya seolah mereka cuma terbuat dari kertas. Melihat pembantaian itu secara langsung, monster-monster yang tersisa mulai gemetaran dan mundur. Mereka mengeluarkan erangan ketakutan murni. Tapi ada satu yang mau coba peruntungan. Seekor raksasa melompat ke depan. Dia mengayunkan palu godam raksasa tepat ke arah kepala Kaisar. Dengan tenang, Kaisar menahan beban palu raksasa itu hanya dengan memosisikan pedangnya secara menyamping. Terang. Ribuan percikan api bertebaran saat kedua senjata itu beradu. Memanfaatkan pertahanan musuh yang terbuka lebar, satu tendangan lutut yang sangat kuat menghantam keras tepat di perut si raksasa. Dua, monster itu langsung kehilangan napas. Pertahanannya hancur total saat dia jatuh berlutut sambil memuntahkan darah. Binatang malang itu akhirnya sadar, dengan cara yang sangat menyakitkan dia, sudah mengganggu orang yang salah di medan perang. Dalam sekejap, bilah pedang dingin itu merobek kegelapan dan daging si monster. Satu lagi hamba neraka yang tewas. Sekarang tinggal dua monster tersisa. Mereka gemetaran dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar ragu buat maju. Mengunci targetnya sekali lagi, mantan peringkat satu server itu melancarkan serangan pemungkasnya. Sepatunya menghentak lantai batu, melepaskan busur energi biru yang raksasa. Tebasan itu menyapu kedua monster, sekaligus dalam satu gerakan sempurna. CIT, dengan gaya seorang ahli, sepatu militer Kaisar meluncur berhenti dengan sangat mulus dan terkendali. Berdiri tegak di tengah genangan mayat-mayat yang hancur, Kaisar kini berkuasa di koridor yang mendadak sunyi. Dengan satu sentakan pergelangan tangan, dia mengibaskan pedangnya membuang sisa saya darah dari ujung bilah ke lantai. Senyum puas muncul di wajahnya. Dia merasa tubuh barunya ini merespons setiap gerakannya dengan luar biasa baik. Sambil berjalan balik dengan santai, Kaisar berpikir kalau gerakannya terasa sangat ringan, dan lancar ini benar-benar nggak masuk akal. Di sisi lain, pria berambut pirang itu cuma bisa melongo. Dia nggak percaya seorang rekrutan baru bisa habisin 5 monster brutal sendirian. Dan di saat itulah, bunyi notifikasi sistem terdengar. Rasa sayang Kapten Charlie terhadap Kaisar langsung melonjak tajam. Kaisar cuma bisa membatin dia merasa mekanisme game baru ini kayaknya terlalu dermawan soal poin reputasi. Sekarang sudah dalam mode penggemar nomor 1. Si kesatria itu mulai ngoceh kalau Kaisar adalah pahlawan titisan dari legenda kuno. Dengan rentetan notifikasi yang membanjiri panel layarnya, tingkat kepercayaan NPC terhadap si tokoh utama langsung mentok ke batas maksimal. Atas prestasi gila di tutorial ini, dia dapat hadiah gelar langka dan poin statistik tambahan gratis. Kaisar sih senang-senang saja dapat keuntungan sebesar ini, sementara rekannya masih sibuk merayakan kemenangan mereka. Sambil menatap tajam ke arah pintu kayu ganda di depan mereka, sang kapten menyatakan kalau tugas terakhir mereka cuma satu, habisi penyihir di dalam, dan kemenangan jadi milik mereka. Tapi tiba-tiba, aura ungu yang mengerikan merembes dari celah pintu. Kaisar panik dan memperingatkan kalau ritualnya sudah dimulai. Teriakan yang sangat mengerikan bergema di sepanjang koridor, bersamaan dengan munculnya portal gelap penuh mata merah yang siap memuntahkan makhluk-makhluk yang jauh lebih mengerikan. Dengan posisi siap bertempur, si kapten bersumpah akan menahan gerombolan monster di luar, sementara Kaisar harus menyerbu ke ruang bos.
Berkat tingkat afinitas yang sudah mencapai level maksimal tadi, NPC itu tersenyum bangga dan bilang kalau dia mempercayakan nyawanya pada Kaisar. Terbungkus cahaya emas yang megah, dia memohon berkah kastil kuno untuk melindungi pahlawan baru kita. Sambil berteriak, karakter sampingan itu menerjang kembali ke jantung neraka buat mengalihkan perhatian monster. Kaisar cuma bisa bengong melihat adegan aneh ini. Dia benar-benar gak paham kenapa sikap si kapten bisa berubah drastis secepat itu. Penasaran, dia mengecek video tutorial di ponselnya. Dia ingat jelas kalau harusnya si kapten sendiri yang masuk ke ruang bos duluan. Kok jadi beda gini? Menatap pintu yang udah terkorupsi itu, Kaisar sadar satu hal. Sistem pilihan dinamis ini benar-benar ngerubah segalanya. Total. Tanpa ragu, dia melangkah maju. Sepatu bot beratnya langsung nginjak medan energi ungu, dan boom zona bahaya resmi aktif. Sendirian di depan gerbang sarang raksasa itu, tiba-tiba auranya berubah drastis. Berat banget, seolah seluruh atmosfer lagi neken bahu Kaisar. Nggak lama kemudian, layar peringatan merah muncul. Peringatan maut, cuma satu orang yang boleh masuk di waktu yang sama. Dan kalau sampai ketahuan, habis sudah. Segelnya bakal hancur total tanpa sisa. Kaisar malah senyum tipis tipe senyum orang yang baru nemu harta karun. Dia baru sadar kalau rute tersembunyi paling rahasia udah terbuka buat dia. Sesuai aturan main server, hidden piece kayak gini adalah misi tingkat ekstrem. Risikonya maut, tapi hadiahnya level dewa buat siapapun yang selamat. Pas layar konfirmasi masuk muncul di depannya. Kaisar nggak pakai mikir dua kali. Lari dari bonus seberharga ini nggak bakal ada di kamus dia. Begitu tombol yes ditekan, pintu aula yang berat itu terbuka lebar, nelan pemain kita ke dalam koridor kegelapan yang absolut. Di dalam sana, ada bos penyihir yang lagi nangis minta ampun. Tubuhnya dihancurin ke dinding sama monster raksasa yang dia panggil sendiri. Ekor monster itu berayun kayak cambuk raksasa. Ujungnya penuh duri tajam yang langsung hancurin batu di sekelilingnya jadi debu. Ngelihat bayangan mengerikan itu, mata Kaisar melebar. Dia kenal banget sama ciri-ciri mematikan binatang yang satu ini. Rantai baja hitam ditarik sampai putus. Semuanya berusaha nahan tubuh naga abisal yang napasnya kedengeran berat banget itu. Di bawah cahaya merah yang mencekam, panel status muncul. Naga iblis darah besi. Klasifikasinya, legendaris murni. Meskipun keringat dingin mulai turun gara-gara aura monster kolosal itu, Kaisar malah ketawa tipis. Dia tegang, tapi benar-benar bersemangat. Ternyata benar, gelar baru ini masih pakai sistem peringkat mematikan dari game pendahulunya yang udah terlupakan itu. Hierarki brutal itu balik lagi. Peringkat kejam yang benar-benar misahin mana yang lemah dan mana yang level dewa. Dari peringkat normal sampai legendaris. Semuanya dipisahin sama seberapa gila aura kekuatannya. Segel bercahaya itu jadi bukti kalau ini adalah puncak kesulitan paling tinggi di seluruh game. Dan buat bikin suasana makin tegang. Sistem ngasih peringatan. Monster namet kayak gini bisa ngeratain seluruh pasukan cuma pakai satu embusan napas. Sekarang, dia lagi berontak dari penjara sihirnya. Naga gelap itu narik otot lehernya yang penuh sisik baja. Brak. Semua ikatan putus gara-gara amarah murni. Terus dia keluarin raungan yang saking kerasnya sampai bikin dinding kastil gemetar hebat. Monster itu nyemburin gelombang energi merah yang seolah ngisap habis oksigen di sana. Dia benar-benar kuasain seluruh ruangan. Naga raksasa itu langsung ngunci pandangannya ke Kaisar penuh kebencian purba. Sekarang, ini waktunya bertarung buat bertahan hidup. Cuma dari raungannya aja, sistem langsung teriak. Statistik fisik Kaisar dipotong habis. Pergerakan, kecepatan, sampai pertahanannya langsung anjlok parah. Di bawah tekanan aura yang luar biasa berat itu, Kaisar cuma bisa ngumpat. Para developer ini bener-bener orang gila yang gak punya sedikit pun hati nurani. Untungnya, rantai tebal itu nunjukin kalau kemampuan sihir si naga masih tersegel. Ada sedikit harapan nih buat bertahan hidup. Tapi pas lihat ukuran cakarnya yang gak masuk akal itu, udah jelas. Kena satu pukulan aja, artinya game over. Langsung, gak ada kesempatan kedua. Tapi sambil senyum penuh kenangan, Kaisar teringat kalau dia udah sering banget ngadepin situasi maut kayak gini di game lamanya. Kenangan pas lawan bos-bos raksasa dulu mulai balik lagi. Pengalamannya bicara, dia tahu cuma ada satu cara buat menang. Sekarang, bilah pedang besinya mulai bersinar terang dengan cahaya biru yang pekat banget. Kaisar bilang kalau hukum di ruangan ini cuma satu, bunuh atau dibunuh. Tatapan matanya berubah tajam, persis kayak predator sejati. Pemain veteran kita ini langsung nyiapin mental buat pembantaian yang udah di depan mata. Secepat kilat, monster itu nyerang membabi buta. Kaisar harus loncat buat hindarin sabetan ekor brutal yang langsung hancurin lantai kastil. Dia mendarat mulus di atas reruntuhan batu.
Sepatu bot militernya nggak kehilangan keseimbangan sedikit pun. Mantap, tanpa mundur satu langkah pun, pedang dasarnya langsung beradu sama sisik besi Sinaga. Duar, ledakan percikan api yang menyilaukan muncul di mana-mana. Sinaga murka gara-gara serangga kecil ini berani ngelawan. Dia keluarin raungan penuh rasa sakit dan kebencian yang benar-benar memekakkan telinga. Habis benturan keras tadi, Kaisar meluncur mundur. Tapi kakinya nahan dengan kokoh di lantai, dia nggak jatuh sama sekali. Napasnya mulai berat. Keringat ketegangan akhirnya netes di wajahnya. Tekanan pertarungan ini emang bukan main-main. Nggak kasih napas, monster itu langsung lancarin serangan kolosal lainnya yang bikin lantai hancur lebur. Tapi pertahanan Kaisar benar-benar solid. Dia nahan serangan itu meskipun tubuhnya udah dipaksa sampai batas maksimal. Manfaatin momentum dari serangan brutal monster itu, Kaisar langsung loncat ke belakang. Dia berhasil dapat jarak aman di udara. Otak Kaisar kita satu ini emang tajam banget, kalkulator internalnya udah kerja lembur buat nganalisis semua pola serangan monster aneh itu secara dingin. Pas ngelihat bar nyawa si bos yang nggak masuk akal dan angka-angkanya disembunyiin, perhitungan dia bener-bener ngeratain nyali. Bayangin aja, udah 2 serangan sempurna, tapi kerusakannya cuma 120 poin. Nggak heran sih kalau dia ketawa dalam hati, setuju banget sama forum game kalau tingkat kesulitan ini emang level paling ampas sedunia. Meski satu internet bilang tutorial ini mustahil dikalahin, sang Kaisar malah nerjang maju nebas udara pakai pukulan beratnya yang gila. Sementara para pemula cuma bisa nangis ketakutan di medsos dan ngakuin kekalahan mereka yang memalukan, pedang Kaisar tetap ngehantem tengkorak kadal itu tanpa ampun. Lewat combo gerakan super cepat, amukan tebasan biru bikin si bos nggak dapat sedetik pun buat napas. Boom! Ledakan terus-terusan meletus di seisi ruangan itu. Ketekunan Kaisar yang luar biasa ini bener-bener mempermalukan semua pengecut yang udah nyerah duluan sebelum berantem. Di forum global, keadaan langsung rusuh pas antar muka sistem ngasih tahu kalau nama monsternya tiba-tiba berubah. Komunitas pada panik dan bingung, apa iya ada orang gila level 1 yang berhasil ngebantai dewa tutorial. Tapi di dalam dungeon yang tertutup itu, kenyataannya simpel banget. Makhluk mengerikan itu tumbang pas dahi kerasnya hancur kena pukulan terakhir. Di sisa-sisa hidupnya yang ngenes, si monster gelap itu ngeluarin teriakan serak yang sanggup ngegeterin dan ngehancurin dinding ruangan yang tersisa. Nggak sanggup nahan siksaan combo beruntun dari sang Kaisar, bangkai itu akhirnya hancur jadi jutaan piksel merah dan lenyap gitu aja. Si Kaisar cuma bisa nyender di pedangnya buat ngatur napas. Dia sempat ngumpatin naga itu karena keras kepala banget, pas banjir hadiah legendaris mulai muncul di layarnya. Penuh keringat dan luka goresan, senyum kemenangan yang gila terukir di wajahnya bukti kalau raja nggak bakal kehilangan mahkotanya. Pas ngelihat kehancuran di sekitarnya, dia sadar kalau pencapaiannya kali ini emang gila. Dialah orang pertama yang berhasil naklukin legenda itu. Waktu dia nyarungin senjatanya, logikanya langsung nyimpulin kalau petinggi guild besar sekalipun nggak bakal bisa nyamain prestasi kayak gini. Dia jadi kepikiran sama teman-teman lamanya yang dulu ngutuk tutorial ini sebagai sampah karena nggak sanggup ngelewatinnya. Jadi ngerasa nostalgia. Kaisar pun senyum tipis sambil mikir, apa kabar ya teman-temannya dari Temrock sekarang? Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul, cahayanya terang banget. Nawarin gelar langka sebagai pembunuh pertama yang ngebuka sifat-sifat khusus berdasarkan aksi nyatanya. Udah kayak mesin slot di kasino yang lagi gacor, antar mukanya langsung muntahin daftar panjang bakat pasif baru yang baru aja beres. Kaget sama hujan hadiah yang nggak masuk akal, matanya nyaris copot pas lihat item super sakti mata kebenaran jatuh gratis di depan mata. Sambil terus nganalisis pola server yang ada, Kaisar ngedumel kalau biasanya pemula itu cuma bisa grinding keras buat dapet satu skill remeh doang di awal. Tapi menurut aturan resmi game ini, sistem sifat khusus bakal nentuin seberapa sakti karakter kita di masa depan. Udah jadi hukum di dunia game ini, kelangkaan skill pasif itu tergantung banget sama seberapa nekat keajaiban yang bisa dibikin sama si pemain gila itu. Kagum sama kegunaannya, dia sadar skill Master of Arms ini naikin semua statistiknya dan ngeblokir semua efek negatif di akunnya. Tapi yang benar-benar bikin sang Kaisar terpaku adalah kotak emas. Di sudut menu yang bersinar megah dengan label ultra langka, si mata kebenaran yang diincar banyak orang. Ini ngasih dia hak istimewa buat lihat rahasia dan nembus dinding sistem. Dia coba tetap strategis dan nggak mau senang dulu. Gelar master atau pahlawan emang oke, tapi nggak eksklusif. Apalagi tikus-tikus korporat biasanya udah monopoli item-item kayak gitu. Tapi mata kebenaran ini beda, cuma ada satu buat dia, tanpa ada bajakannya di seluruh server. Gila, nggak bisa nahan senyum lebarnya. Kaisar ngerayain hoki gedenya ini cuan parah cuma dalam beberapa menit login pertama.
Biar makin gila kekuatannya, tag legendaris barunya ngasih bonus damage ke semua boss monster, plus numpuk kekuatan dan kelincahan tanpa batas. Ngeri banget. Sambil ngelemesin tangannya yang pegel, si cowok yang dulu nggak pernah hoki di game pertamanya ini, ketawa lega akhirnya Dewi Fortuna berpihak sama dia. Tiba-tiba, suara gesekan logam berat, mecahin keheningan bikin Kaisar langsung waspada. Pas pintu dungeon kebuka, Kapten Charlie jatuh berlutut di tanah berdebu. Dia merangkak benar-benar melampaui batasan karakter tutorial yang seharusnya kaku. NPC itu gemetar, matanya berkaca-kaca karena emosi yang meluap sampai-sampai dia tidak bisa bicara. Dia cuma bisa terpaku menatap sisa asap beracun di tempat bos itu barusan lenyap. Dengan langkah tenang dan ekspresi datar yang sangat ikonik, sang kaisar berjalan mendekati prajurit malang itu. Prajurit yang saking senangnya, malah kelihatan seperti mau kena serangan panik mendadak. Berdiri tegak layaknya patung dengan posisi santai, anak itu cuma menonton drama di depannya. Sebuah tanda tanya besar muncul di atas kepalanya, dia beneran bingung. Nggak paham kenapa dia dihormati begitu, pemuda berambut pirang itu akhirnya bertanya dengan suara gemetar yang sangat tipis. Dia mengulang pertanyaannya, apa benar? Apa cuma petualangan sederhana begini yang berhasil membantai habis wabah mematikan di kastil itu? Si komandan mulai panik. Kenapa? Karena dia tidak melihat setetes darah pun atau luka sedikit pun di baju lawannya itu. Dia baru sadar kalau bahaya mematikan tadi. Bahkan tidak berhasil merusak sehelai rambut pun dari sekutunya ini. Gila banget! Sebelum sempat keluar jawaban sarkastik atau kebohongan manis, Kaisar mengangkat tangannya. Dia memotong pembicaraan itu dan bilang kalau masa lalunya nggak penting lagi sekarang. Dan mulailah pidato klise khas NPC soal masa gelap dan cahaya harapan. Dia memuji Kaisar habis-habisan, seolah-olah Kaisar adalah titisan keadilan ilahi itu sendiri. Tapi jujur saja, Kaisar sama sekali tidak punya kesabaran buat menghadapi drama teater yang terlalu emosional begini. Dia cuma menatap dengan pandangan acuh tak acuh yang dingin, seolah-olah lagi pengen banget menekan tombol skip pada adegan cutscene yang membosankan ini. Tiba-tiba, dengan satu teriakan yang penuh semangat, Charlie bersumpah langsung di atas tanah kotor itu. Dia berjanji akan memastikan kalau cahaya ini bakal menghapus semua kegelapan yang ada untuk selamanya. Mulai detik ini, dengan posisi sujud formal yang sangat berlebihan persis, seperti cara menghormati raja-raja kuno zaman dulu, pria berambut pirang itu menunduk dalam. Dia memohon agar diizinkan bertarung dari balik bayangan demi sang pahlawan yang tidak tersentuh ini. Ini seperti kontrak mati. Tiba-tiba jendela sistem muncul dan memberitahu kalau menerima pengabdian ini bakal memberikan keuntungan nyata buat akunnya. Melihat layar holografik yang muncul tiba-tiba tepat di depan matanya, Kaisar cukup terkejut. Mekanisme game ini ternyata jauh lebih dalam dari dugaannya. Bayangkan saja, dia dapat kesempatan langka buat merekrut kapten legendaris secepat ini. Benar-benar keberuntungan tingkat dewa. Tapi sial, sistem tiba-tiba menamparnya dengan kenyataan pahit yang tidak terduga. Sistem bilang kalau seluruh tutorial ini cuma simulasi. Dan prajurit itu, sayangnya, dia sudah lama mati dan cuma menjadi debu kuno di dunia nyata. Merasa frustrasi karena kehilangan bonus besar yang sia-sia, Kaisar akhirnya cuma menekan tombol ya di layar. Dia menerima formalitas kosong itu semata-mata karena merasa kasihan dengan perasaan si AI. Begitu sumpah itu disegel tanpa upacara, tubuh NPC prajurit yang babak belur itu mulai bersinar melankolis. Dia tersenyum puas sebelum akhirnya menghilang. Sesaat sebelum tubuh prajurit tangguh itu perlahan hancur menjadi partikel-partikel cahaya yang murni, beban berat yang selama ini dipikul sang mantan sersan seolah menghilang. Sebuah jalan baru yang menjanjikan akhirnya terbuka lebar di depannya. Tepat setelah ketenangan mutlak itu, sinar energi raksasa menembus atap. Itu, tandanya teleportasi massal menuju kota utama sudah dimulai sekarang juga. Cahaya itu seolah menelan semua sisa puing dari tempat terkutuk itu dengan sangat ganas tanpa sisa. Dinding-dinding mulai lenyap, menghapus kejadian tadi dari memori program utamanya. Di tengah pusaran dimensi yang melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah panggilan terakhir yang sayup-sayup terdengar dari mantan rekannya bergema, memanggil sang penguasa sejati untuk segera bertindak. Dalam wujud transparan yang berkilauan, sosok itu melayang tepat di depan pelindung dadanya. Itulah jiwa bebas Kapten Arlan. Dia tersenyum ramah dan bertanya, kemana tujuan maut kita selanjutnya? Keyakinan bajunya benar-benar level penguasa server. Jawaban Kaisar bergema di sepanjang lorong cahaya itu, penuh dengan fokus murni yang tidak tergoyahkan sedikit pun. Tanpa perlu banyak mikir, dengan gaya protagonis klasik yang tenang, dan senyum tipis yang mematikan, dia sudah menentukan jalannya sendiri. Di antara jutaan pilihan yang ada di semesta yang sangat luas ini, tujuannya cuma satu, menuju pusat kekacauan murni,
dan membakar habis segalanya tanpa ampun. Itulah akhir dari malam yang panjang ini. Merasa sangat puas dengan jawaban yang sangat berjiwa ksatria perang itu, sosok cahaya itu pun menghilang sepenuhnya menjadi asap. Dia sekarang tunduk pada perintah sang pemanen kegelapan yang baru. Di tengah ruang dimensi biru, hitung mundur menuju Bay City terus berkurang di panel layar. Tiba-tiba, sebuah sarung tangan bercahaya muncul hadiah terakhir dari sang kapten. Kini memegang sebuah kalung perak kecil di tangannya, Kaisar akhirnya menyelesaikan lompatan ruang angkasa itu dengan sangat epik. Dan lihatlah di layar monitor yang raksasa itu, arwah sekutunya memberikan ucapan terima kasih terakhir yang sangat emosional. Sementara itu, notifikasi masuk ke Pantheon bersinar dengan sangat terang. Begitu mendarat di aula ilahi yang luar biasa megah, sistem langsung memberikan selamat kepada rekrutan baru karena telah memilih jalan para dewa. Lompatan dimensi pun berakhir stabil. Pemandangan di depannya benar-benar gila, tiang-tiang cahaya raksasa berdiri kokoh, menopang langit-langit yang tingginya tidak masuk akal. Dia genggam erat tali warisan itu, permata merah kecil di sana, tiba-tiba berkedip-redup, seolah ngingetin dia soal janji berat yang pernah dia buat pas masih di tutorial dulu. Langsung disimpan ke inventaris. Sekarang, mata tajamnya cuma fokus ke satu hal, nentuin kelas barunya. Ini langkah krusial. Sisa-sisa berkah dari hantu tadi perlahan pudar, jadi serpihan debu digital di udara. Boom. Portal terakhir narik dia ke jantung Gunung Suci. Di sana, dia cuma bisa melongo lihat patung raksasa sama bangunan megah para dewa. Akhirnya, gumamnya. Dia beneran sampai di ruang gacha legendaris yang selalu jadi omongan hangat di server. Tapi jujur aja, tempat ini sebenarnya cuma kasino brutal yang kedoknya kuil suci. Isinya, panel-panel berkilau sejauh mata memandang. Aturannya simpel banget. Lu tinggal tarik dewa pelindung, terus kelas lu bakal ngikutin kekuatan dewa itu. Gampang kan? Tapi hierarkinya ketat. Sistem jelasin, kalau dewa-dewa di sini dibagi 3 kelas, mulai dari dewa kecil yang cuma ada di dongeng. Level kedua, para pahlawan kuno. Mereka ini petarung gila yang jadi legenda lewat kekuatan murni. Dan puncaknya, dewa-dewa mitos yang nulis sejarah dunia. Kita ngomongin nama gede kayak Zeus atau Odin. Mereka ini hadiah paling OP dalam roulette Rusia versi game ini. Dia ngeliatin ribuan kartu yang melayang-layang, nutupin langit-langit kuil yang luasnya nggak masuk akal. Kaisar narik napas panjang. Dia sadar, peluang dapat kartu ampas itu gede banget. Apalagi dia inget kalau nasibnya soal hoki emang selalu amsyong. Makanya dia ngedumel sendiri. Nggak mau berharap ketinggian biar nggak nyesek-nyesek amat kalau gagal. Tapi tunggu. Tiba-tiba matanya nangkep sesuatu. Ada satu kartu emas nyelip di antara ribuan kartu perak biasa. Ini dia. Efek hadiah tutorial tadi langsung aktif. Mata dewa miliknya nembus semua kode rahasia di balik sistem game ini. Dia kaget setengah mati. Sistem yang biasanya pelit ini kayaknya baru aja ngasih dia jackpot cuma-cuma. Begitu dia udah mulai tenang, senyum sinis muncul di wajahnya. Sekarang dia beneran bisa nge-cheat sistem gacha ini buat milih hadiah yang paling sempurna. Tiba-tiba suara teman lamanya yang dulu suka ngehina dia gara-gara sial terus, lewat gitu aja di pikirannya. Kayak hantu yang ganggu. Bodoh amat lah. Kaisar mutusin kalau dengan kekuatan ini, dia bakal guncang dunia dan raih puncak tertinggi. Balik ke tahta itu cuma masalah waktu sekarang. Dia narik napas dalam-dalam, nyoba nenangin adrenalinnya yang lagi meledak. Jantungnya deg-degan parah, dia berusaha nahan girangnya. Tangannya mulai menjulur ke arah cahaya itu. Misinya cuma satu, sikat kartu emas, buang semua sampah di sekitarnya. Tanpa ragu, dia narik hadiah kartu mitos pertamanya. Wush! Energi dewa yang anget langsung nyelimutin wajahnya. Pas panel kebuka, isinya Gila, Tyr, sang dewa pedang, legendaris berlengan satu. Dapat kartu mitos di tarikan pertama, Kaisar langsung pamer senyum sombongnya. Dia ngerasa di atas angin banget sekarang. Tapi sedetik kemudian, error, muncul pesan merah di depannya. Kelas itu ditolak mentah-mentah gara-gara dia nggak punya afinitas. Dia beneran bingung. Kok bisa-bisanya dewa selevel itu nolak dia? Karakter miliknya cuma bisa diem dengan muka cengok gara-gara koneksi yang gagal total itu. Ada notif soal wadah yang belum siap. Apaan sih? Gerutunya kesal. Dia belum pernah lihat ada kejadian aneh kayak gini sebelumnya. Pas dia coba mikir ulang, dia tiba-tiba diem. Kata wadah itu terus terngiang-ngiang di kepalanya kayak alarm bahaya. Kalau menurut forum sih, harusnya setelah kalahin anak buah Raja Iblis, bakal ada Dewi yang datang buat nyempurnain jiwa pemain. Masalahnya, si Kaisar malah milih bantai naga tersembunyi bukannya ikutin alur biasa. Alhasil, si Dewi nggak pernah muncul. Duh, dia mulai pusing. Pas cek layar status, makin stres lah dia.
Karakternya mentok di kelas petualang awal yang gak guna sama sekali. Nyesel emang belakangan. Panel itu kayak lagi ngetawain dia karena nggak ada satupun statistik ilahi di sana. Kosong melompong. Sambil berkacak pinggang, Kaiser udah nggak tahan lagi. Ampas bener dah, umpatnya emosi. Dia bingung gimana caranya benerin celah dalam sistem yang dia buat sendiri ini. Lagian dengan tubuh standar yang nggak jelas ini, dewa manapun pasti bakal ngetawain dia dan nolak kerjasama. Nyesek abis. Udah nyoba narik jutaan kartu dan tetap gagal, Kaiser akhirnya ambruk. Dia lempar pedangnya gitu aja. Persis kayak pemula yang frustasi. Rasanya pengen hapus akun aja. Tapi dia inget, kalau logot sekarang, dia harus nunggu 60 hari buat bikin karakter baru. Lama banget. Pas dia lagi depresi berat dan ngerasa nggak ada jalan keluar, tiba-tiba ada kilatan cahaya aneh yang nyangkut di sudut matanya. Cahaya itu muncul dari celah sempit di antara anak tangga kuil. Apaan tuh? Cahaya merah itu menyala terang intens banget. Di tengah kerumunan pemain baru, dia cuma bisa menatap permata merah berkilau itu dengan jari-jari yang gemetar hebat. Jujur saja, si pemain bahkan tidak pernah dengar ada item dengan tingkat kelangkaan merah di seluruh server ini. Benar-benar di luar nalar. Begitu kulitnya menyentuh benda itu. Boom! Aura merah yang mematikan langsung meledak hebat ke segala arah. Kekuatan Kaisar yang sempat terlupakan kini bangkit kembali, mengunci posisinya saat energi panas seperti gunung berapi, mulai mengalir deras di setiap urat nadinya. Tatapan matanya berubah tajam dan penuh gairah. Dia sadar kalau anomali merah ini adalah kepingan rahasia yang kekuatannya benar-benar tidak masuk akal. Di sisa ledakan energi merah pekat itu, sistem pun berkedip liar dan menobatkan Kaisar sebagai pemegang kelas rahasia terakhir yang legendaris. Coba cek deskripsi, kemampuan pasif uniknya yang asli rusak dan curang banget ini. Skill pelanggar aturan ini bikin dia bisa pakai semua kemampuan tanpa peduli batasan peringkat atau aturan guild manapun. Gila kan? Sambil tersenyum penuh percaya diri, Kaisar langsung sadar kalau apapun senjata yang dia pegang, sistem bakal menganggap serangannya setara dengan master tingkat tinggi. Dia mulai membayangkan kombinasi tanpa batas antara mantra sihir, kemampuan healing, dan serangan fisik brutal yang sudah menantinya di depan mata. Membayangkan build karakter yang mustahil kayak gitu bikin dia merasa merinding sekaligus luar biasa bersemangat. Fokus pada kekuatan utamanya, Kaisar yakin kalau gabungan kelas ini dengan mata kebenaran bakal bikin perburuan mantra rahasia jadi gampang banget. Begitu semua, kepingan kekuatan mesin pembantai ini menyatu sempurna di tangannya. Skill pasif Master of Arms langsung menutup semua celahnya. Sekarang, karakter ini secara resmi tidak punya kelemahan sedikit pun. Dikelilingi badai data hijau, dia langsung ditransfer paksa dari kuil membosankan itu ke peta terbuka. Dunia sekarang resmi kedatangan monster baru. Senyum dingin nan mengerikan yang jadi ciri khasnya, mulai mengembang jelas di wajahnya. Tekad Kaisar sudah bulat. Dia bersumpah bakal melibas siapapun yang menghalangi jalannya kembali menuju puncak singgasana. Sekali lagi, di tengah pendaran cahaya digital biru, targetnya sudah terkunci rapat di dalam kepala. Dia benar-benar terobsesi buat naik peringkat secepat mungkin. Tidak peduli meskipun dia harus terjun ke neraka dan kembali lagi demi mencapai tujuannya. Begitu mendarat di kota awal di bawah terik matahari, telinganya langsung diserbu suara bising dari ribuan orang yang saling berteriak tidak jelas. Di sudut alun-alun, para pemula sibuk meratapi nasib gacha mereka yang ampas sambil berharap bisa dapat kerjaan kasar di ladang buat bayar tagihan. Tanpa memedulikan suasana suram dan depresi di sekitarnya, Kaisar terus melangkah maju. Tiba-tiba, ada dua pria berjas dengan tampang mencurigakan yang lagi sibuk mencari mangsa empuk di antara para pemain baru yang kebingungan. Tanpa malu-malu, para perekrut guild ini malah menghina tempat itu sebagai gudang pecundang yang tidak punya masa depan dalam bertarung. Biarpun gayanya perlente pakai lencana keren, bagi para pemain lain, mereka tidak lebih dari sekadar tukang sebar brosur jalanan yang sangat mengganggu. Karena tidak ada calon anggota yang berbakat, salah satu dari mereka mulai panik sambil menggaruk leher dengan gelisah. Dia takut bakal dipecat bosnya kalau kuota bulanan tidak terpenuhi. Tapi tiba-tiba, keluhannya terhenti seketika. Temannya menyenggol bahunya, menunjuk ke arah sosok misterius yang berjalan sendirian dengan santai di tengah keramaian alun-alun. Tapi pas melihat wajah Kaisar yang lesu kayak zombie sambil senyum-senyum sendiri dengan tatapan kosong, mereka langsung ilfil dan mengabaikannya begitu saja. Bocah gila, pikir mereka. Dasar bodoh. Mereka baru saja membiarkan legenda terbesar di server ini lewat begitu saja secara cuma-cuma. Kaisar sendiri bahkan tidak peduli sama dunia nyata yang ada di sekelilingnya saat ini. Dia masih terpaku menatap layar atribut kalung biru pemberian tutorial tadi, benda yang dia anggap sebagai kenang-kenangan suci yang sangat berharga.
Melihat resistansi sihir dan pertahanan pasifnya yang tidak masuk akal buat level awal, rasanya kegilaan di batinnya hampir saja meledak keluar. Jiwa veterannya serasa dimanjakan habis-habisan oleh limpahan hak istimewa dewa yang turun bertubi-tubi ke arahnya sekarang. Tiba-tiba, panel misi berwarna emas muncul perintahnya jelas. Bantai 40 goblin di hutan terdekat buat membuka gerbang kota. Para pemain baru langsung heboh dan bersorak karena tidak perlu antre lama lagi cuma buat cari grup. Suasana alun-alun jadi benar-benar meriah. Di tengah keramaian itu, seseorang memanjat ke atas peti kayu supaya bisa dilihat semua orang. Ada sosok cebol gemuk yang teriak-teriak mirip sersan galak, memerintahkan semua orang buat segera membasmi hama-hama hijau di hutan. Di bawah sana, orang-orang mulai teriak panik mencari pemain dengan kelas sisa apapun, asalkan kuota tim mereka penuh sebelum batas waktu. Sambil merogoh saku, Kaisar yang berdiri sendirian cuma menatap kekacauan itu dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Tiba-tiba, seorang pemanah dengan senyum ceria melompat ke depannya, mengajak si serigala tunggal ini buat bergabung ke grup pemula mereka. Dia berusaha sekuat tenaga buat merayu si pemula aneh ini supaya mau ikut bergabung. Si bocah rambut pirang itu menjanjikan bonus pengalaman yang lumayan besar kalau Kaisar setuju buat ikut dengan mereka. Rekannya yang seorang pendeta cuma mengangguk malu-malu, meski sebenarnya dia malas kalau harus menggendong pemain yang dianggapnya cuma beban mati. Kaisar cuma menatap mereka dengan datar, sambil menghitung di dalam kepalanya seberapa rugi dia kalau harus bekerja sama dengan para amatir ini. Kaisar sadar betul grinding bareng itu kuncinya. Bonus tim bakal bikin level up jadi jauh lebih cepat dalam jangka panjang. Tanpa babi bu, dia langsung setuju buat gabung ke tim kecil itu. Begitu nama Kaisar muncul di daftar anggota grup, si pemanah langsung salfok. Bentar, ini orang fans berat atau jangan-jangan pemain legendaris dari Temrock itu? Tapi dia langsung mikir, palingan cuma fans halu yang nekat nyolong nickname pro player papan atas. Ngelihat tingkah mereka, Kaisar cuma bisa ketawa geli dalam hati. Dia cuma ngangguk, pura-pura setuju sama karangan mereka tanpa ngasih tahu kalau dialah sang legenda itu sendiri. Dengan semangat yang meledak-ledak, si cewek kecil di tim itu angkat tongkatnya tinggi-tinggi. Target kita level 12 sebelum malam tiba. Kaisar pun ikut-ikutan angkat tangan pura-pura excited biar kelihatan kayak pemula biasa di depan mereka. Gak pakai lama, mereka udah masuk ke jantung hutan yang gelap. Si tanker nerjang duluan pakai bahunya. Bikin Green Goblin di depan mereka langsung puyeng. Serang sekarang, teriaknya kencang. Kerja sama tim pun dimulai. Mumpung monsternya lagi ngeblank. Set, si rambut pirang langsung nembak panah bercahaya tepat ke muka makhluk itu. Dari belakang, si healer ngirim energi biru. Serangan beruntun itu bikin HP si Goblin ludes. Langsung tewas di rumput basah. Tapi pas Goblin pertama tumbang, 3 ekor Goblin lain muncul dari pohon sambil geram. Mereka langsung nyerbu tim pemula ini dengan beringas. Kayak binatang buas, monster hijau itu maju demi balas dendam. Gak ada kata ampun. Adrenalin naik, si tanker masang kuda-kuda kokoh dan angkat perisainya tinggi-tinggi. Dia siap nahan benturan keras yang bakal datang. Sementara itu, di belakang, si cewek teriak ketakutan. Takut tanker, mereka bakal mati konyol. 2, si perisai nahan serangan itu sekuat tenaga. Jangan biarin mereka kabur. Serang terus. Teriak sang tanker di tengah tekanan hebat itu. Sial, si pemanah malah panik. Skillnya belum cooldown, dan dia cuma bisa ngerutuk karena nggak bisa bantu. Tiba-tiba, sebuah bayangan melompat tanpa suara ngelewatin si pemegang perisai. Kayak pisau yang melesat di kegelapan, si tanker cuma bisa melongo kaget. Dia ngeliat bayangan itu meluncur cepat di udara, langsung ngincar punggung monster di depannya. Si Goblin mendadak kaku. Instingnya bilang kalau dewa kematian udah berdiri tepat di belakang kepalanya. Sering, dalam sekejap mata, pedang itu menebas udara dengan sangat cepat. Darah muncrat kemana-mana. Sekali tebas, kepala si Goblin langsung menggelinding jatuh. Sadis, kayak gerakan slow motion yang indah, tapi mematikan. Tebasan kedua nyambar dada Goblin sebelahnya tanpa ampun. Si tanker benar-benar nggak percaya. Dia cuma bisa terpaku ngelihat cara bertarung yang sebersih dan secepat itu. Di pinggir pertempuran, 2 anak lainnya cuma bisa bengong. Mereka kayak lagi nonton pembantaian yang estetik. Kaisar mendarat dengan tenang di tanah. Gerakan pedangnya benar-benar sempurna. Horizontal dan mematikan. Mayat Goblin pun lenyap jadi butiran cahaya. Dia ngebasuh darah di pedangnya gaya klasik seorang master sejati. Dia noleh dengan muka datar. Pertarungan selesai cuma dalam hitungan detik. Goblin terakhir lenyap. Notifikasi kill langsung menuhin layar bareng tumpukan bonus XP yang melimpah. Gila,
Lo keren banget. Si rambut pirang langsung teriak kegirangan, baru sadar dari bengongnya. Dia nggak berhenti muji betapa rapinya tebasan si pemula misterius ini. Kaisar tetap cool. Dia masukin pedangnya ke sarungnya dan siap cari mangsa baru sambil ketawa tipis. Si tanker gede pun nggak mau kalah. Gila, gerakannya nggak masuk akal buat ukuran pemula. Si pirang makin pede. Dia ngerasa tim mereka sekarang bener-bener gak terkalahkan. Kalau dia yang bantai semuanya, misi ini mah kecil, katanya penuh semangat. Tapi tiba-tiba, suasana berubah mencekam. Si tanker noleh ke belakang dengan muka pucat pasi. Semuanya, lihat itu. Dari kegelapan hutan, muncul pasukan goblin raksasa yang jumlahnya nggak main-main. Mereka udah ngepung tim itu dengan tatapan haus darah. Bayangkan saja, monster-monster ini datang dengan belati karatan, panah busuk, dan taring yang siap mengoyak apapun. Puluhan monster itu mengaum liar. Suaranya benar-benar bikin telinga mau pecah. Mereka cuma mau satu hal, darah. Begitu sadar kalau maut sudah di depan mata, dan gak ada ampun lagi bagi mereka, si pemimpin penakut itu langsung teriak suruh mundur. Dia yakin mereka bakal tamat, makanya dia langsung kabur tanpa lihat ke belakang lagi. Si rambut pirang itu juga panik bukan main. Dia teriak-teriak nyuruh si kaisar buat ikutan lari. Katanya, kalau si kaisar nekat diam di sana cuma gara-gara harga diri yang bodoh, mending siap-siap saja jadi daging cincang. Serpihan kayu berhamburan dari langit menembus pepohonan. Barisan depan monster sudah siapin tombak, ngincar tepat ke arah dada si kaisar yang berdiri sendirian. Semuanya kacau. Teman-temannya lari tunggang langgang menembus hutan demi menyelamatkan nyawa. Tapi si kaisar, dia malah nendang batu, tumpuan kaki yang mantap, dan boom, dia justru lompat ke tengah-tengah pembantaian. Di bawah langit yang cerah, cuma ada aura merah haus darah yang terpancar dari tatapan matanya. Dia malah senyum lebar sambil angkat pedang besarnya. Ini sih belum seberapa dibanding monster raksasa yang pernah dia bantai dulu. Si kaisar benar-benar santai, dia nggak peduli sama sekali dengan teriakan minta tolong yang nggak berguna itu. Satu serangan penghancur tengkorak sudah dia siapin di kepalanya. Dia siap menghujam tepat ke jantung pertahanan lawan. Tiba-tiba, dia teringat omongan teman-teman lamanya saat masih di server asli dulu. Mereka sempat nanya, apa dia cuma petarung gila yang tahu cara nyerang tanpa mikir peluang buat selamat? Flashback dikit nih, tepat sepersekian detik sebelum pedangnya menghantam musuh dengan telak. Ada sosok raksasa di masa lalunya yang bilang kalau terjun ke medan tempur kayak gini tuh murni kegilaan. Apalagi kalau harus lawan bos iblis raksasa pas tim lagi nggak siap. Itu sih cari mati namanya. Dia cuma bisa senyum ingat muka ketakutan si raksasa itu, padahal saat itu mukanya sendiri sudah penuh luka dan berdarah-darah. Si veteran perang ini cuma mendengus. Lagian, dia selalu selamat pakai cara gila kayak gini pada akhirnya kan? Dia mengangguk pelan, tatapannya benar-benar serius dan penuh tekad. Temannya cuma bisa ngedumel setuju. Berhasil sih emang, tapi ya tetap saja itu tindakan konyol kalau nekat dilakuin sendirian. Oke, balik lagi ke dimensi masa kini yang super berisik. Suara lengkingan monster-monster itu langsung buyarin lamunannya. Waktunya fokus 100% ke pertempuran di depan mata. Lihat deh muka-muka jelek itu. Mereka sudah nggak sabar mau mencabik-cabik daging segar pemain di atas rumput ini. Dia paham banget kenapa orang-orang lemah di belakangnya ketakutan setengah mati sampai teriak minta ampun. Bahkan anak pirang yang penakut tadi saja, masih saja merengek-rengek nggak jelas dari belakang sana. Tapi si kaisar nggak ada kata mundur. Dia terus maju dengan langkah mematikan, nggak gemetar sedikit pun meski maut menanti. Dia tegaskan lagi dalam hatinya, sekali untuk selamanya. Logikanya bilang ini bunuh diri. Tapi dia yakin, dia nggak pernah sekalipun sengaja cari mati dalam hidupnya sendiri. Detik berikutnya, avatar itu sudah melayang tepat di atas kerumunan monster-monster kurus yang mengerikan. Pedangnya sudah terayun tinggi. Pesta pembantaian. Dimulai sekarang, dia melesat makin cepat, pedangnya tiba-tiba diselimuti api merah yang membara. Sang pemimpin monster cuma bisa bengong sebelum serangan itu mendarat fatal. Duar. Ledakan hebat membelah langit hutan yang tadinya tenang. Sinar mematikan itu menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Ting. Notifikasi sistem berbunyi. Tanda kalau serangan brutalnya baru saja selesai dengan sempurna. Tanah hancur berantakan. Monster-monster di tengah langsung tewas seketika kayak rumput yang lagi dipangkas saja. Critical hit. Semuanya rata dengan tanah dalam sekejap, menyisakan tumpukan mayat monster. Bar statusnya langsung update. Hutan hijau ini mendadak berubah jadi ladang pembantaian yang mengerikan. Batu dan tanah jadi saksi bisu. Tumpukan mayat goblin hijau berceceran di mana-mana memenuhi lantai hutan. Pas debunya mulai hilang, tatapan dinginnya langsung tertuju ke satu monster penakut yang lagi sembunyi di bayangan.
Monster itu mau nembak panah beracun ke punggungnya, tapi si kaisar lebih cepat. Dia meluncur di tanah dengan sepatu hitamnya, menggeser serangan besar-besaran tadi. Dia siap akhiri permainan kucing-kucingan ini sebelum musuh sempat pakai senjatanya. Si penembak itu bahkan nggak sempat teriak pas sebuah pisau terbang melesat kencang. Tepat menghancurkan kakinya. Serangan balik yang cerdik bener-bener gaya bertarung seorang pembunuh profesional. Sering, 3 monster tumbang sekaligus. Dan pemanah terakhir, kepalanya langsung melayang nggak ada ampun buat mereka. Dia hunuskan pedang biru bercahaya itu ke tanah lalu, boom! Ayunan maut melingkar yang sempurna. Monster hijau kecil itu gemetar hebat. Saking takutnya dia sampai mau nelan senjatanya sendiri. Kocak banget. Tapi ketakutan nggak bakal nyelamatin dia. Kegelapan maut sudah mengintai dari balik bayang-bayang. Tanpa ampun, serangan brutal tadi langsung merobek daging hijau si monster. Kayak motong kertas doang, nggak ada harganya. Nasib sisa-sisa kroco itu pun berakhir di sana, terjebak akar-akar menjalar yang mematikan. Dan sesaat kemudian, ting! Panel status muncul di depan matanya berkedip-kedip penuh peringatan. Limit break overcome aktif. Ledakan aura oranye langsung menyelimuti tubuhnya, membakar habis semua batas kemampuannya. Adrenalin memuncak. Sang kaisar menangkis serangan licik musuh, lalu memiting lengan raksasa itu ke belakang. Pedangnya nahan kuku-kuku tajam si monster. Benar-benar duel kekuatan yang gila. Hampir saja tulang punggungnya remuk. Tapi aksi brutal di bawah cahaya oranye ini makin memanas di tengah teriakan perang. Bertarung tangan kosong, cuma modal pisau? Gila sih, nggak ada pertahanan sama sekali di sekitar sini. Hutan sunyi itu hancur berantakan. Bekas luka pertempuran ada di mana-mana, bercampur tetesan sihir biru yang panas. Lihat tuh, pasukan monster tadi hancur berkeping-keping jadi butiran pasir digital. Game over. Cuma suara jeritan tercekik yang tersisa sebelum mereka benar-benar lenyap. Nyawa hilang dalam sekejap mata. Peraungan gila itu terus terngiang di telinga mereka yang terluka. Bikin merinding, sisa monster yang ada cuma bisa pasrah. Pedang bercahaya di tangan anak itu sudah siap menyayat leher mereka. Waktunya pembersihan. Kelompok terakhir yang tersisa di sana langsung disapu bersih tanpa perlawanan. Kayak tarian iblis, sumpah. Sekali tebas, aura biru itu langsung membelah musuh satu persatu. Wush! Mereka lenyap jadi asap bahkan sebelum kepala botak mereka nyentuh tanah. Cepat banget. Tubuh mereka tumbang ke lumpur. Tenggelam dalam genangan darah merah hasil lelehan piksel digital. Bau amisnya kerasa banget. Nasib sial. Tubuh penuh bekas, cakar, dan sayatan biru ini benar-benar bukti pembantaian yang brutal. Gak ada jalan keluar. Anak ini berputar dalam gerakan akrobatik yang sempurna. Bersih dan mematikan. Debu dan angin campur lumpur naik ke atas, jadi dinding buram buat nahan serangan kejutan dari belakang. Trik murah buat bertahan, tapi ya, namanya juga pemula yang sudah kena hajar. Putus asa mereka. Sekarang giliran monster bodoh selanjutnya. Dikepung tanpa ampun. Krak! Tebasan rendah langsung menghancurkan kaki si monster. Dia cuma bisa merintih minta ampun ke langit. Dia merintih, memohon pertolongan dari jiwa-jiwa yang disiksa. Dia cuma ingin semua ini berakhir. Akhir yang tenang di rawa sunyi ini gak bakal dikasih. Perburuan maut ini baru saja dimulai. Pedang panasnya melesat di udara, menciptakan lingkaran roda kematian yang berputar cepat. Ngeri. Monster-monster lambat itu teriris kayak kentang busuk di lumpur yang bau besi berdarah. Menjijikkan banget. Percikan api di mana-mana. Kaisar kita menangkis tongkat musuh dengan amarah murni. Dorong terus. Wajah musuh yang berliur itu langsung dihantamkan ke batu gunung. Rasain tuh. Mental dari map. Dia pingsan dengan nafas terakhir setelah kepalanya membentur batu sampai hancur. Brutal. Tatapan matanya dingin banget, seolah siap menghancurkan apapun yang berani menghalangi jalannya. Target terkunci. Sebelum kapak berkarat lawan sempat mengayun, anak ini sudah menghancurkannya jadi 2. Kretek. Suara tulang remuk itu kedengaran jelas banget saat tinju amarahnya mendarat telak. Serangan balasan secepat kilat, nggak ada waktu buat napas. Darah muncrat kemana-mana, sampai ngotorin baju si anak. Tapi dia nggak peduli, fokusnya cuma satu, beresin sisa monster ini. Mereka cuma bisa memohon maut. Tendon raksasa itu diputus satu-satu dengan mudahnya. Benar-benar pembantaian. Mereka berdoa minta keajaiban. Tapi maaf ya, tukang jagal satu ini nggak kenal kata ampun. Yang lemah minggir. Anak ini menerobos semak-semak, melepaskan semua batasan yang ada di pikirannya. Dia tarik pisau kecil dari celananya. Dan lihat, di tangannya, mainan itu berubah jadi alat bedah yang mematikan. Tanpa tenaga ekstra, dia menyerang titik vital di rusuk lawan. Penuh gaya, karismatik, tapi tetap mematikan. Sekali tusuk, nyawa musuh seolah terhisap habis.
Dia cuma bisa tertawa melihat ketakutan lawan yang menyedihkan. Lalu, dia terus melangkah maju dengan mantap. Siapa lagi korban selanjutnya? Sepatu bot berat itu menginjak kerikil sampai hancur. Tanah meledak, semburan merah menyala membakar rumput layu ke segala arah. Keringat menetes. Di sana, di atas rumput kotor itu, cuma ada kepanikan. Nggak ada jalan keluar. Cukup satu serangan. Jelek. Dari jarak dekat, dia menusukkan bilah tumpul itu tepat ke leher lawan. Tanpa ampun, tulang punggungnya dipatahkan. Bunyi kerak yang kering terdengar saat urat-urat monster itu menegang dalam kesakitan yang luar biasa. Makhluk itu membeku, ketakutan setengah mati, berteriak gila sebelum semuanya berakhir. Nyawanya hilang seketika. Tercekik, jatuh miring, lalu lenyap jadi asap tanpa sisa. Benar-benar hancur. Segalanya musnah, cuma jadi angka-angka nggak bermakna saat debu mulai turun dan suasana kembali hening. Berkuasa sendirian di tengah hutan yang suram, sang legenda hidup itu akhirnya menurunkan bilahnya yang dingin. Lawan terakhirnya tumbang, teriakannya cuma jadi gema yang hilang, ditelan angin di padang rumput terpencil itu. Nggak ada pejuang lain. Cuma ada kaisar yang berdiri tegak, menguasai segalanya. Dia menyerang lagi. Kali ini pakai tongkat. Benturan keras lawan sihir menciptakan percikan biru yang meledak kemana-mana. Dan boom, skill pasif, Master of Arms aktif. Keajaiban terjadi, semua batasan senjata di karakternya dihapus total. Secepat kilat, sang kaisar menebas dada binatang hijau itu, serangan ke atas yang sangat presisi. Gak dikasih napas. Monster itu kaget bukan main. Matanya melotot penuh keputusasaan saat melihat pembantaian di depan matanya. Benar-benar brutal. Belati itu nembus tenggorokan. Nyawa si monster seolah disedot keluar lewat irisan yang sangat bersih. Belum selesai, dia hancurkan tengkorak target berikutnya sampai pingsan, lalu mengaktifkan skill ayunan. Tebasan pisau birunya membelah tubuh makhluk itu jadi dua, kayak memotong kertas. Sementara layar notifikasi terus muncul tanpa henti. Level semua senjata naik drastis. Pasukan monster hijau itu habis, meleleh di kaki sang kaisar. Menatap tumpukan mayat itu, dia puas banget. Bukan cuma karena bisa abaikan aturan kelas, tapi serangan tadi benar-benar sempurna. Dengan senyum gila, si kaisar sadar kalau situasi sekarang jauh lebih asik dari yang dia bayangkan. Di belakang sana, ada dua pemain baru yang nonton. Mereka cuma bisa mematung. Benar-benar syok lihat pembantaian barusan. Sambil gemetaran, si pria pembawa perisai bertanya-tanya. Apa ini masuk akal? Buat pemain pro sekalipun, nekat berburu puluhan goblin sendirian itu namanya cari mati. Gila banget. Tapi kaisar, dia beresin satu map sendirian tanpa butuh bantuan sihir penyembuhan sedikit pun. Hebatnya lagi, nama penggunanya bersinar merah terang. Teman-temannya yang ketakutan pun pelan-pelan mulai sadar dari syok mereka. Masih nggak percaya, si prajurit berbaju besi itu mikir, apa pria aneh ini kaisar legendaris dari zaman Temrok kuno? Tapi dia langsung menggelengkan kepala sambil ketawa gugup. Dia bersumpah kalau hal itu nggak mungkin terjadi. Lagian, di forum-forum bilangnya si jenius itu udah hilang 2 tahun. Mana mungkin dia tiba-tiba nongol di tim pemula hari ini? Sambil memalingkan wajah di bawah cahaya sore, pria misterius itu cuma menatap mereka dalam diam. Dingin banget, dia mengusap wajahnya yang kotor. Di dalam hatinya, sang kaisar merasa kekacauan ini terasa sangat manis. Melihat senyum psikopat itu, si pemula tadi mundur teratur. Dia mikir kalau orang ini beneran gila. Kaisar nggak peduli sama mereka. Fokusnya cuma satu, cahaya kekuatan barunya. Tangannya seolah bermandikan energi. Dia sadar kalau senjata monster bakal hilang kalau bukan barang jarahan asli. Puas sama uji coba barusan, dia makin yakin sama langkahnya. Melewati semua batasan itu adalah keputusan terbaik yang dia buat hari ini. Begitu layar biru muncul, dia langsung buka status holografiknya. Gila. Akunnya langsung naik ke level 4 cuma dalam 1 kali perburuan. Sambil merencanakan langkah mematikan berikutnya, dia mutusin buat fokus pakai pedang sebagai senjata utama. Berkat gelar pasif dan kalung hasil nyuri dari NPC Charlie, statistik karakternya sekarang udah aman banget. Cek aja datanya. Si bocah rambut pirang langsung lari mendekat, nggak berhenti-berhenti kasih pujian. Dia bilang pria itu penembak jitu yang luar biasa. Si pemimpin pasukan perisai juga nggak mau kalah ikut memuji. Dia bahkan berteriak kalau kaisar adalah prajurit terbaik di seluruh server. Tapi, si pria besar itu berbisik ke temannya. Mana mungkin prajurit nomor 1 di dunia nyata mau main diam-diam di level rendah bareng mereka. Gila. Kaisar cuma bisa geleng-geleng kepala, gaya tarung sebrutal itu benar-benar bukti kalau dia itu legenda hidup yang nyata. Sambil nepuk-nepuk pelindung dadanya yang keras,
Si abang besar ini berani sumpah mati kalau ada yang konfirmasi identitas si pro ini, dia bakal langsung percaya tanpa tapi. Si licik kita malah ketawa malu-malu buat buang muka. Pura-pura bego sambil garuk leher belakang biar rahasianya nggak kebongkar. Saking nggak masuk akalnya itu pembantaian, si pemimpin nanya dengan muka datar. Lo dapet hoki gacha level mitos ya? Kaisar cuma senyum tipis, bilang kalau semua keajaiban itu cuma efek dari skill pasif eksklusif miliknya. Kaget sama hoki Kaisar yang nggak ngotak, si pria besar langsung mutusin buat cari muka biar dapat perlindungan di stage berat nanti. Begitu adrenalin dari pembantaian tadi mulai turun, mereka semua narik napas dalam-dalam di tengah hutan yang udah hancur total. Stamina udah penuh, dan pemimpin tim langsung ngajak buat angkat senjata lagi. Tergiur sama daya hancur tim yang makin gila, si pemanah malah nantang buat narik 10 monster sekaligus berani banget ya, padahal tadinya ciut. Kaisar, dia terima aja ide gila itu tanpa mikirin keselamatan sama sekali. Gas terus. Penuh keberanian palsu, para pemula ini nerjang maju sambil teriak, nggak jelas mereka percaya banget sama si Carrie yang matanya mulai berkilat di balik poni. Reaper cuma nyuruh mereka cepet-cepet buat babak baru, tapi tiba-tiba sekelompok orang sombong muncul, ngatain mereka sampah dan minta disembah. Ngeliat tingkah arogan para pengganggu ini, Kaisar cuma ngebatin, niatnya apa sih sampah-sampah ini? Tiba-tiba, duar, notifikasi misi darurat warna merah terang muncul di layar, nuntut kepala Kaisar sekarang juga. Di depan mereka, prajurit goblin mutan udah nunggu di depan gua gelap yang nempel di dinding gunung. Ngeri banget. Akhirnya, tujuan akhir tim ini benar-benar kelihatan di depan mata. Keringat dingin mulai ngucur. Para pemula ini ngaku kalau nyali mereka udah ciut banget lihat lubang batu hitam itu. Tapi hey, berkat pembantaian di hutan tadi, mereka semua sekarang udah pede duduk di level 9 yang solid. Masalahnya, legenda berdarah tempat ini bikin semua orang gemetar dungeon ini punya reputasi sebagai pembantai pemula yang paling resmi. Di forum-forum komunitas, semua orang ketakutan kabarnya. Salah langkah dikit aja di gua ini berarti kiamat buat satu tim. Para veteran nyebut tempat ini makam Ar. Nggak ada satupun sebutan buat tempat ini yang bawa kabar baik atau harapan menang. Dibanding goblin kroco yang mereka lawan di rumput tadi, bos Brotot ini level kesulitannya udah kayak jurang yang nggak ada dasarnya. Makin parah lagi, pertarungan ini butuh koordinasi yang bener-bener presisi salah dikit. Langsung game over gara-gara kombinasi kekuatan fisik dan hukuman mati sistem. Pintu batu ini udah nelan banyak jiwa orang lemah tiap harinya tanpa ampun sama sekali. Frustrasi banget sama sejarah peta ini, si pemimpin ngedumel kalau mending dia gerak sendiri daripada harus nanggung kesalahan orang lain. Sambil pegang tongkat penyembuh kecilnya, si cewek gemeteran hebat sampai ke tulang sumsum. Dia setuju kalau pertarungan di dalam sana bakal jauh lebih berat dari yang mereka sanggupin. Biar mental tim nggak ambruk, si pria besar ngasih peringatan. Kalau tambang ini nggak beres, jangan harap bisa lanjut ke depan. Setuju kan? Cuma lewat tatapan mata, Kaisar tahu kalau tank yang hobi ngeluh itu emang bener soal jalur progres ini. Bahkan di dunia nyata pun, perusahaan besar minta bukti misi ini selesai bikin para pengecut di internet nangis-nangis nyari cheat di forum global. Jelas banget kalau orang-orang lebih milih curang daripada harus mandi keringat. Tapi di kolom komentar, sadis. Para pemain senior nyuruh mereka diem. Soalnya taktik biasa nggak bakal laku di tempat terkutuk ini. Dalam aturan alam semesta yang keras ini, semua bakal tercatat secara ajaib di buku petualangan agung buat selamanya. Mau itu buka wilayah baru atau ngehancurin bos-bos ngeri pakai tangan sendiri, nggak ada yang luput dari catatan ilahi sistem utama. Semua dipantau. Makanya, tiap langkah kaki para pejuang ini dicatat buat ngebentuk sejarah asli mereka yang bener-bener berani buat tarung. Kabur atau nangis nggak bakal ngerubah apa-apa. Satu-satunya jalan cuma gigit jari dan melangkah masuk ke kegelapan. Dalam otak cerdas Kaisar, dungeon ini harga mati kalau mau ke gerbang kota selanjutnya sesuai rencana. Dengan langkah yang berat tapi mantap, suara bot militer Kaisar kedengeran di atas batu tanda kalau dia udah sampai di sarang maut itu. Cahaya hologram merah, cerah mulai melayang-layang di depannya. Selamat datang di neraka. Markas para mutan ini menyambut keempat petualang kita dengan atmosfer yang, bener-bener mencekam. Si Kaisar malah senyum tipis tenang, tapi berasa aura gilanya. Dengan santai dia nanya, gimana? Langsung gaspol aja nih. Mereka cuma bisa nelan ludah, nahan gemetar biar nggak nangis di tempat. Para pemain baru ini ngangguk mantap. Katanya sih udah khatam baca panduan. Janji nggak bakal bikin kacau pas tempur nanti. Tepat di depan gerbang batu raksasa itu, hening. Sunyi banget. Tapi kita semua tahu, bentar lagi bakal pecah. Kaisar melototin si tukang perisai.
Pria besar itu malah bengong kayaknya sih ketakutan sampai kakinya mati rasa. Detik-detik berlalu berasa lama banget. Nggak ada yang berani gerak sedikit pun di depan pintu maut itu. Akhirnya, si pembawa perisai sadar dari lamunannya. Dia nyentuh panel holografik buat mulai misi bunuh diri ini. Jendela konfirmasi sistem mulai kedip-kedip merah di depan mata mereka. Si bocah pirang teriak sekencang mungkin, kasih lampu hijau buat masuk ke dalam neraka hijau itu sekarang juga. Biar makin semangat, si gadis kecil angkat tongkat sihirnya tinggi-tinggi. Berani banget, padahal bahaya besar udah nunggu di depan. Kaisar cuma ngangguk pelan. Waktunya mandi darah akhirnya tiba juga. Gila, auranya bener-bener dapet banget. Bip, panel biru bunyi, jumlah pemain terkonfirmasi, dan pintu menuju habitat gelap itu akhirnya terbuka lebar. Krak! Suara gerbang batu bergeser kedengeran horor banget, nunjukin lorong panjang dengan cahaya merah yang nyeremin. Kaiser ngeretekin lehernya sebentar. Katanya udah lama nggak dansa nih dia anggap pertarungan ini cuma buat pemanasan aja. Sombong bener. Suara langkah kaki mereka gema di terowongan gelap. Tim kecil yang tegang ini mulai maju perlahan menuju jantung gua. Mereka melangkah hati-hati di atas tanah berbatu yang lembab dan licin. Hawa membunuh makin kerasa tiap kali melangkah. Cahaya obor di dinding batu seakan bilang, nggak ada jalan pulang lagi kawan. Di tengah ruangan bundar yang gelap dan sangat dalam itu, muncul sosok raksasa. Itu bos elitnya. Dan lihat tuh, nyawanya 20.000 poin. Gila, ini bener-bener nggak masuk akal. Dia bawa pisau dapur karatan segede mobil. Makhluk mutan itu ngeram penuh benci dia lapar daging seger, dan targetnya itu mereka. Roar. Si monster angkat pisaunya tinggi-tinggi ke langit, siap ngebelah siapapun yang ada di depannya jadi dua bagian. Dari balik armornya yang udah penyok-penyok karena saking takutnya. Si pria paling gede di tim keringat dingin. Dia nanya panik, ini beneran cuma gimaman kan? Kok ngeri gini? Woi, fokus, Kaiser teriak. Bahaya udah datang kayak kereta lepas kendali tanpa rem. Dia langsung loncat tinggi banget. Monster itu benar-benar nutupin langit-langit. Dia ngejatuhin seluruh beban tubuhnya buat hancurin mereka semua dalam sekali pukul. Nggak ada tempat lari, waktunya mepet banget. Si pembawa perisai cuma bisa ngeretekin gigi nahan takut. Dia sadar, sihir pemula nggak bakal cukup buat nahan guncangan maut kayak gini. Ini udah beda level kawan. Naluri bertahan hidupnya langsung nendang. Dia sadar, nggak mungkin dia bisa lindungin semua orang sendirian di tempat segelap ini. Tapi dia nggak mau nyerah gitu aja. Ini waktunya buktiin peran dia sebagai tanker sejati sekali seumur hidup. Pemimpin tim itu nancepin kakinya kuat-kuat ke tanah. Pijakan udah kokoh, amarahnya udah meledak di balik giginya. Goblin raksasa itu meluncur turun dari langit-langit kayak meteor penghancur. Gila, cepet banget pergerakannya. Kaiser teriak kasih komando. Suaranya bener-bener ngebangunin mereka semua dari rasa takut yang bikin tubuh kaku. Semua mencar. Boom. Benturan monster itu bikin tanah hancur berantakan. Debu tebal langsung nutupin seluruh pandangan mata. Sambil panik setengah mati, dia coba inget-inget lagi semua teorinya. Dia inget tips dari forum lama. Katanya, serangan tadi itu cuma gerakan dasar si monster. Masih ada lanjutannya. Belum sempat napas. Monster itu nembus debu. Pedang karatan raksasanya langsung ngehantem perisai si pembawa tameng. Duar. Untung tangkisannya sempurna. Si raksasa jadi limbung dan pusing 2 detik. Ini dia kesempatan emas buat nyerang balik. Tim belakang nggak buang waktu. Sinar beku dan hujan panah berkilauan langsung melesat nembus kegelapan makam yang sunyi itu. Tepat sasaran dan nggak ada ampun sama sekali buat makhluk itu. Sihir-sihir itu meledak di kulit keras si bos. Akhirnya ada kerusakan masuk, tapi kayaknya itu cuma berasa geli buat dia. Si monster kedipin matanya yang merah menyala. Dia mulai meringis perutnya, bener-bener kerasa membeku kena serangan es tadi. Si tanker langsung panik lagi. Waktu aman mereka habis lebih cepat dari yang dibayangkan. Bahaya banget nih. Dengan gerakan brutal, kapak raksasa itu ngayun ke atas. Targetnya perut si pembawa perisai. Si monster bener-bener gunain seluruh tenaganya. Di detik terakhir, si petarung tameng itu berhasil nangkis serangan maut tadi. Tipis banget, nyaris aja mereka semua tamat. Ledakan api di mana-mana. Mata sampai perih, tapi dia nggak gerak sedikit pun. Mental baja demi nggak tereliminasi. Melihat itu, pahlawan garis depan kita bersorak dalam hati. Skill pasif pelindung nyawanya sukses, nyerap semua serangan lawan. Pede banget sama posisi pertahanannya yang kokoh, sang pemimpin sadar kalau statusnya naik drastis. Kenapa? Karena seluruh timnya bersembunyi sempurna di belakang punggungnya. Strategi cerdas. Tapi lihat ke atas, hunter bayangan kita sudah meluncur bak anak panah, siap menghujam punggung monster itu dengan pedang dinginnya. Kena kau,
Serangan ala ninja murni itu sukses bikin antek monster itu menjerit kesakitan. Nggak sempat lari. Kerasa banget kan? Tebasan bersih itu langsung nembus tulang punggungnya di udara. Sakitnya nggak main-main. Belum selesai, serangan beruntun datang lagi. Sihir mistis sang mage meledak tanpa ampun, membombardir tanpa henti. Monster elit itu sekarang buta total. Si mage cuma tersenyum bangga semua berjalan sesuai rencana. Si Abang Tameng pun deklarasi, fase 1 aman. Dia pikir semuanya bakal stabil kalau kecepatannya terus kayak gini. Tapi tiba-tiba, Kaisar teriak memperingatkan, siaga, pola makhluk ini bakal jadi gila di luar skenario. Kaget setengah mati, pria itu langsung cek aura merah lawan. Benar saja, hawanya sudah beda. Dia bingung total. Kok mekanisme rage-nya aktif padahal darahnya masih banyak? Angka merah itu nggak masuk akal. Otaknya langsung ngeblank. Darah monster itu anjlok drastis. Jauh di bawah rencana. Amarah yang nggak terkendali mulai meledak. Si raksasa itu menghentak lantai sampai satu ruangan bergetar hebat. Langit-langit gua rasanya mau runtuh menimpa mereka berempat. Bahaya. Tapi sebelum serangan bos itu menghancurkan tim, sret, kilatan kekuatan raksasa turun dan membelah sisi tubuh monster itu. Tebasan energi yang tajamnya gila banget. Darah hitam langsung muncrat. Gempa bumi berhenti seketika. Makhluk itu menjerit kesakitan, kehilangan posisi gara-gara serangan kejutan tadi. Dari balik tamengnya, si Abang Logam cuma bisa melongo. Dia nggak percaya, partnernya baru saja merusak mekanisme tak terkalahkan Red ini cuma pakai satu jari. Gerakannya mulus banget, kayak macan tutul yang mendarat di rumput setelah berburu. Kaki Kaiser menyentuh tanah dengan stabil. Tenang, taktis, dan punya aura pembunuh yang luar biasa dingin. Sambil senyum ke arah teman-temannya yang masih ketakutan, dia cuma menunjuk ke layar. Mekanisme konyol tadi sudah hancur berkeping-keping. Sekarang, ayo kita balik sebentar ke masa lalu, di sebuah padang rumput yang tenang. Ada seorang reporter bertanya, kenapa kelompok lama Kaiser dianggap yang paling overpower dalam sejarah penakluk Dungeon Temrock yang mustahil itu? Sambil pegang dagu dan akting rendah hati padahal wajahnya kaku banget, mantan nomor 1 itu mulai bohong. Dia bilang rahasianya cuma karena semua orang menjalankan peran mereka dengan sempurna. Di tengah padang rumput hijau yang luas itu, si reporter mulai sok tahu. Dia jelasin soal teori Trinitas Suci tim sempurna. Harus ada satu tank, satu tukang pukul atau damage dealer, dan satu penyembuh di belakang. Berani banget. Dia langsung kasih pertanyaan tajam ke sang legenda hidup di depannya. Dia tanya, gimana cara kalian bantai semua monster kalau nggak bawa satu pun tanker buat menahan serangan, bos? Sambil menghirup udara segar di server lama itu, Kaiser cuma setuju dengan santai. Dia mengonfirmasi kalau peran penahan serangan memang penting saat situasi mulai kacau dan cepat. Tapi kemudian, dengan nada sombong yang naik ke level dewa dan tangan bersilang di dada, dia nyebutin dasarnya. Katanya, intinya cuma menghentikan pola serangan lawan dan berani pasang badan buat terima semua hantaman. Menahan rasa sakit supaya teman-teman yang lain gak ikutan hancur. Simple, kan? Sambil ketawa sinis dan dingin, dia nutup topik berat ini. Dia menjamin kalau dia sanggup nanggung semua serangan di dungeon itu sendirian. Reporter malang itu cuma bisa melongo. Dia nggak habis pikir sama konsep brutal dan bunuh diri yang baru saja dia dengar. Dengan senyum tipis, Kaiser menutup jendela kenangan masa lalunya. Pikirannya kembali ke jantung gua yang gelap dan bau. Di masa kini yang benar-benar kacau, monster di depannya menggeram, memperlihatkan lidahnya yang robek dan busuk. Itu adalah lidah kebencian yang murni. Berliur, menjijikkan, dan suaranya berisik banget di udara. Benar-benar bikin mual. Si hama itu bersumpah bakal mengutuk siapapun yang berani masuk ke rumahnya yang terbuat dari batu dan lumpur basah ini. Tersembunyi dari matahari, terisolasi dari dunia luar yang cerah. Matanya melotot tajam, nggak mau melepaskan mangsanya sedikit pun. Ketakutan dan gemetar, sisa-sisa gerombolan monster itu mulai meronta nggak keruan. Mereka nggak bisa terima kalau mereka dibantai sebersih ini oleh binatang liar yang terlihat gila dan mengerikan. Terjebak di puncak gunung kuno, yang sunyi tempat di mana para pemula nggak punya harapan buat bertahan hidup. Si pemimpin tim cuma bisa melongo. Dia nggak percaya pas lihat sebuah bayangan bergerak cepat membelah cahaya di depan matanya. Orang gila ini bener-bener gila. Dia ngancurin semua serangan maut, bos, cuma pakai pukulan mentah. Nggak pakai jebakan receh atau trik membosankan dari tutorial sampah yang biasa dipakai pemain penakut. Gila banget. Ekspresi mukanya benar-benar hancur. Antara syok, gemetaran, sama kelihatan, yah, bodoh. Tenggorokannya mendadak kering kerontang. Rasanya pahit banget. Akhirnya dia sadar kalau penyelamat mereka ini lagi ngelakuin serangan habis-habisan tanpa perlindungan apapun. Nggak pakai perisai, cuma nekat.
Dia nerjang semua hantaman itu mentah-mentah. Nggak peduli soal harga diri, atau apapun dia rela berdarah-darah di tengah lumpur hitam yang pekat. Monster berlengan raksasa itu mulai ngamuk. Dengan kebencian yang meluap, makhluk pembawa wabah itu nyoba buat nyerang lagi. Dia nerjang ke depan, nyapu semua sampah di depannya. Cuma satu tujuannya, balas dendam, apapun risikonya. Kakinya menghentak tanah dengan keras, menghindari cakar maut dengan kelincahan kayak penari sadis. Ini bukan sekadar game lagi ini, tantangan hidup dan mati di dunia digital yang nggak kenal ampun. Bergerak bebas di dalam sistem, dia ngelepasin badai serangan yang gila, mematikan, dan nggak ada habisnya. Benar-benar tanpa ampun. Kulit tebal monster itu, robek-robek kena tebasan cahaya biru yang tajam. Serangannya presisi banget, nembus kegelapan, dan langsung nyayat tepat di sasaran. Monster itu tumbang di lantai yang hancur berantakan. Nggak ada harapan lagi, tangannya cuma sisa lubang-lubang nggak berguna. Darah digital warna merah cerah muncrat di tengah kepulan uap hitam. Udaranya terasa berat, penuh sama residu dari niat-niat busuk yang akhirnya lenyap saat bos terakhir itu terhapus dari sistem selamanya. Segalanya jadi gelap. Sisa-sisa nyawa terakhir, si bos akhirnya padam total. Sementara itu, di belakang garis aman, cuma ada sekumpulan pecundang nggak berguna yang gemeteran ketakutan. Mereka ini cari aman banget, takut kehilangan item berharga. Sekarang malah sok-sokan bangga dan tepuk tangan kayak orang bego. Duh, memalukan. Mereka bersorak kegirangan karena dapat jarahan gratis, cuma dengan ngikutin si kaisar yang luar biasa ini, orang yang barusan bantai monster itu sendirian. Dia bergerak secepat kilat, seolah-olah terbang dengan kecepatan yang nggak masuk akal. Kehancuran total terjadi dalam sekejap, bikin para tank yang penakut itu langsung ciut nyalinya. Mereka mundur teratur pas lihat panel status. Bar nyawa merah si bos langsung anjlok drastis meleleh begitu aja kena damage gila-gaan. Napas mereka memburu, jantung berdegup kencang karena saking takutnya. Benar-benar berantakan. Darah bos, sisa 20%. Ini pertanda bahaya buat semua orang yang terjebak di dalam gua terkutuk ini. Si pemimpin mulai teriak-teriak panik, nyuruh semua orang buat tetap fokus. Si tank utama berusaha nenangin timnya. Mereka harus siap-siap karena fase kedua yang jauh lebih gelap dan mematikan bakal segera dimulai. Nggak ada jalan pintas lagi. Semuanya harus tancap gas sekarang juga buat ngelakuin serangan ganda yang super berisiko ini. Keringat dingin mulai bercucuran. Suasana makin mencekam, semua orang udah ada di ambang kepanikan massal. Butiran keringat jatuh dari dahinya. Tangannya gemeteran sambil megang busur kuat-kuat. Udara mendadak jadi dingin. Si pemanah di barisan belakang cuma bisa gigit bibir saking tegangnya. Berharap banget si bos nggak tiba-tiba balik badan dan nerjang mereka dengan serangan petir maut. Kalau itu terjadi, kelar semua nasib para pemula ini dalam satu lompatan. Dan benar aja, makhluk itu melompat jauh banget, langsung nutupin seluruh area dalam sekejap mata. Aturan mainnya jelas. Siapa yang lemah, dia yang mati bersimbah darah. Nggak ada ampun. Layar tiba-tiba kedap-kedip warna merah. Sistem mengumumkan aktivasi skill terlarang yang nggak bisa dihentikan. Racun mematikan mulai menyebar dari tubuh makhluk menjijikan itu. Mutan bertanduk hijau yang bau dan mengerikan itu benar-benar bawa aura neraka ke sini. Dia ngamuk sejadi-jadinya, menghancurkan apapun yang ada di dekatnya. Pas tubuhnya ngehantam lantai, bom, getarannya kerasa sampai ke tulang. Simbol amarah di tubuhnya mulai menyala terang. Ini dia, sosok petarung brutal yang sesungguhnya telah bangkit. Kekuatan monster yang nggak masuk akal mulai mengalir di setiap uratnya. Tubuhnya diselimuti aura ungu gelap yang pekat, lengkap dengan percikan petir di tangannya. Ngeri banget. Makhluk aneh ini bermutasi ke bentuk yang paling mengerikan. Sekarang, arena ini resmi jadi tempat pembantaian. Si kaisar langsung pasang kuda-kuda kokoh, dan perlahan, dia menarik pedangnya dari sarungnya. Sret. Dia sadar kalau bos ini udah mencapai titik puncak kekuatannya. Segalanya meledak. Amarah merah yang murni, dan tanpa ampun itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Di dunia sistem hologram ini, keberuntungan juga bicara. Para legenda ini dapat skill acak yang benar-benar di luar nalar. Satu hal yang pasti, keajaiban kayak gini nggak bakal bisa kalian tiru dari panduan sampah manapun di forum internet. Nggak ada ampun, jebakan tersembunyi ini emang sengaja dirancang buat ngebantai pemain pemula yang cuma baca manual terus mau kabur gitu aja. Di tengah kerumunan pemain yang udah putus asa dan rontok satu persatu, muncul sebuah kutukan pasif yang ditakuti di dunia bawah. Para pemain nyebutnya Double Seven. Legenda mematikan yang rasanya kayak peluru panas yang udah siap di dalam magasin. Musuh muter terus tanpa henti, bikin tim yang cupu langsung lemes dan kaku.
Gak ada yang namanya pertarungan terhormat, cuma ada trik kotor yang licik. Terakhir, dia ngeluarin serangan pamungkas yang curang banget. 4 serangan identik langsung aktifin wabah berbahaya ke semua orang di sana. Parah banget. Sementara itu, 3 mantra lainnya mantul balik dan malah ngehancurin muka para penyihir pakai serangan mereka sendiri. Senjata makan tuan nih. Serangannya balik 2 kali lipat lebih kuat, rasanya kejam, dan bener-bener bikin mual. Si bos cuma ketawa jahat, nggak ada rasa kasihan sedikit pun, lihat para pengecut yang cuma berani nyerang dari jauh itu nangis kesakitan. Mereka kalah telak dengan cara yang paling memuakkan. Frustrasi, dihina, dan kelihatan konyol banget sampai ditertawain banyak orang. Pandangan mereka gelap, cuma bisa guling-guling di tanah penuh darah dan penghinaan. Amarah mereka benar-benar kering dan sunyi. Nggak berguna dan terjebak. Game over buat para pecundang keyboard ini. Tapi tiba-tiba, muncul aura pembunuh yang murni dan kuat banget. Warnanya merah pekat, gila, dan brutal banget kayak penjahat di film-film yang lagi ngamuk gak jelas sambil keringetan kotor. Geraman monster itu kayak mau hancurin semut tanpa ampun. Dia nyerang membabi buta, gila, dan bener-bener haus darah. Gak lama setelah itu, kabut terkutuk mulai merayap masuk ke area pertempuran. Kabut ini bener-bener ngerusak statistik seluruh tim. Bikin mereka ngerasa berat banget kayak lagi mikul batu gede. Kaki para pemain seolah tenggelam ke danau neraka yang gak kelihatan. Kecepatan lari mereka drop sampai sisa 4% doang. Mau lari? Gak bisa. Mereka cuma nunggu waktu buat hancur di dalam gua yang gak ada jalan keluarnya itu. Semua orang bener-bener panik. Rasanya gak adil banget. Player support di sana sampai nangis-nangis. Mereka protes kalau dikalahin biasa aja udah bencana, apalagi harus nanggung status sampah kayak gini. Bener-bener siksaan buat level mereka yang masih rendah. Belum lagi sistem gamenya yang bener-bener gak seimbang, kacau dan sampah banget menurut mereka. Developer game ini kayak cuma mau nyolong koin dari pemain yang kecanduan gacha dan buang-buang token doang. Tapi tunggu dulu, Kaisar kita ternyata dilindungi sama berkah tersembunyi dari Sang Dewi secara pasif. Kaisar kecil kita langsung nyalain lambang emasnya. Semua efek negatif di kepalanya hilang seketika. Dia cuma ketawa santai dalam hati. Dia nggak peduli sama kabut kotor itu. Dengan fokus yang luar biasa, dia maju dan nendang kepala bosnya sampai hancur, terus ngerobeknya pakai tangan kosong. Gila, ini baru main karakter. Sambil senyum lega, cowok itu sadar kalau pertahanan pasifnya benar-benar kebal sama semua efek negatif yang nyerang tubuhnya. Pembawa perisai yang jadi pemimpin tim tetap tenang. Dia nyuruh tim buat stop nyerang dan fokus menghindar aja biar gak mati konyol. Sambil ragu-ragu, si badan gede itu nanya ke Kaisar, apa dia punya trik rahasia buat ngelawan mekanik bos yang overpower kayak gini. Dengan gaya yang super tenang, Kaisar mulai menghunus pedangnya. Dia cuma bilang ke teman-temannya, tunggu sebentar ya. Terus dia maju sendirian ke tengah bahaya. Keren abis. Diselimuti aura merah yang brutal dan mata yang merah darah, dia bilang bakal motong-motong monster itu dalam sekejap mata. Pemimpin perisai sampai melongo. Dia bener-bener gak percaya sama aksi nekat temannya yang berani maju sendirian itu. Duar. Monster kadal itu ngehantam tanah dengan keras. Tapi berkat kelincahannya, Kaisar berhasil menghindar dengan sangat sempurna. Begitu dapat celah, pedangnya langsung nebas dan ninggalin jejak merah darah yang epik banget. Dia nebas punggung makhluk itu sampai monster itu ngerang kesakitan. Benturan senjata, mereka nyiptain percikan api yang terang benderang. Cahayanya nerangin seisi gua yang gelap, sementara Kaisar meluncur di atas lumpur dengan lincahnya. Dia berhasil lolos dari titik buta lawan dan siap-siap buat serangan mematikan berikutnya. Udah kayak badai pisau. Dia nyerang monster itu bertubi-tubi pakai puluhan sayatan biru yang cepet banget. Si monster bener-bener nggak dikasih napas buat bertahan. Dari kejauhan, para pemain pemula itu cuma bisa bengong. Mereka nggak paham gimana caranya Kaisar masih bisa gerak bebas pas yang lain lumpuh total. Saking bingungnya lihat aksi yang nggak masuk akal itu, si pembawa perisai gumam kalau dia kira temennya ini cuma tukang pemberi damage biasa. Tapi ternyata lebih dari itu. Sambil ingat-ingat sesuatu, si pemimpin langsung sadar dengan kagetnya. Gaya bertarung yang brutal dan barbar ini cuma milik satu orang legenda yang sangat terkenal. Tiba-tiba, ledakan energi baru mendominasi area pas cowok itu nahan serangan berat si monster cuma pakai kekuatan murni. Sambil ngangkat pedangnya tinggi-tinggi, dia teriak kalau inilah kekuatan dewa perang yang sebenarnya. Terus dia lompat dari atas batu. Lompatan akrobatiknya diakhiri dengan satu tebasan maut yang telak banget ngehantam leher makhluk itu. Tamat riwayatmu. Gempuran bertubi-tubi, cahaya biru itu terus mengoyak pertahanan si monster sampai dia benar-benar di titik nadir kehancuran. Si Tank cuma bisa melongo. Sambil menatap panel identitas yang terang benderang, dia menyebut nama pahlawan itu dengan nada gemetar karena kagum.
Biarpun sudah sekarat, goblin mutan itu masih sempat-sempatnya mengeluarkan raungan yang bikin telinga pengang. Sebuah serangan buta dan nekat sebagai upaya terakhirnya. Tenang, dingin. Tatapan merah sang kaisar membelah kegelapan, langsung mengunci setiap titik lemah lawan dengan presisi yang mengerikan. Satu putaran tubuh yang seakurat pisau bedah dan boom. Tebasan horizontal itu memicu gelombang debu dan kehancuran yang mutlak. Gak dikasih napas sedikit pun, bilah pedangnya menghujam deras, membelah udara dengan dentuman keras yang langsung menghancurkan pertahanan lawan. Tanpa ampun, dia terus menghajar monster setinggi raksasa itu. Setiap gerakannya sangat cepat, membuat serpihan data digital berhamburan di lantai. Lihat itu, level keahliannya terus meroket naik di layar sistem. Sebuah tebasan ke atas yang luar biasa kuat, membuat si bos terpental terbang, hangus terbakar dalam cahaya amarah pasif yang mengerikan. Senjatanya dapat bonus kerusakan yang gila-gilaan, seolah-olah memang ditakdirkan untuk mencabut kepala binatang buas itu. Dengan kedua tangan menggenggam erat gagang pedang, dia sudah dalam posisi eksekusi. Pukulan penutup yang tak terelakkan tepat ke arah kepala busuk si monster. Secepat kilat, pedangnya menancap vertikal dengan bunyi retakan kering yang bergema di seluruh makam berhantu itu. Si monster pun tersedak darah pikelnya sendiri. Makhluk itu mengeluarkan lengkingan kekalahan terakhir saat tubuh raksasanya ambruk tak berdaya. Akhirnya tumbang juga. Raksasa hijau itu jatuh menghantam lantai, menandai akhir dari mimpi buruk yang sempat menghantui para pemain pemula. Detik itu juga, kotak sistem menyala terang, mengonfirmasi kematian bos mutan dan keberhasilan misi yang sama sekali tak terduga ini. Dari tempat persembunyian, tim berjalan mendekat dengan muka nggak percaya. Masih gemetar karena ngeri, si pemanah berbisik ke pembawa perisai soal siapa sebenarnya identitas asli penyelamat mereka. Langsung ke intinya saja ya. Pemimpin kelompok berbisik. Penasaran apa benar anak muda ini adalah legenda hidup di server ini. Si rambut pirang cuma bisa melongo kaget. Otaknya nggak sanggup memproses teori segila itu. Keduanya cuma bisa terpaku menatap sosok misterius yang sedang santai menyarungkan senjata menggegahnya di depan sana. Dengan gerakan menyarungkan pedang yang super keren, prajurit tua itu bahkan nggak peduli dengan bisikan orang-orang di sekitarnya. Sementara tubuh monster itu mulai meleleh jadi cahaya biru. Tiba-tiba, deretan panel emas muncul di layar, mengumumkan rekor waktu baru yang absolut untuk peta wilayah ini. Inventarisnya langsung penuh dalam sekejap. Sang kaisar dapat set lengkap barang langka yang nggak masuk akal dan gelar yang didambakan semua orang. Sambil senyum sinis, dia bergumam kalau ngebantai makhluk ini emang untung gede. Dengan tatapan penuh niat jahat, dia malah menyempurnakan lelucon sadisnya. Dia bilang, bagian paling seru itu sebenarnya adalah saat mengiris-iris semua orang. Para pemula tadi langsung lari menghampiri sang kaisar. Mereka benar-benar terpana melihat deretan hadiah yang mereka dapatkan dengan sangat mudah. Saking senangnya, si rambut pirang kaget setengah mati karena dapat gelar pahlawan super langka cuma gara-gara satu grup dengan tim pembasmi ini. Sampai sujud-sujud saking bersyukurnya, para pemula itu menangis haru dan berterima kasih karena sudah digendong sampai sejauh ini. Tetap tenang dan rendah hati, pria itu cuma melambaikan tangan. Dia bilang bantuannya itu bukan hal yang besar, santai saja. Tiba-tiba, si pria berbadan besar menarik perhatian pemimpin gadungan itu dengan suara yang terdengar sangat khawatir. Dengan jari yang gemetar menunjuk ke udara, si pembawa perisai meminta kaisar buat mengecek nama-nama yang baru saja terukir di papan peringkat server. Tercatat di posisi paling atas, nama kelompok amatir mereka sukses melampaui rekor lama milik perusahaan-perusahaan besar yang sudah ternama. Merasa nggak enak, si pembawa perisai minta maaf berkali-kali. Dia merasa harusnya tadi dia menyembunyikan identitas tim mereka. Tapi kaisar santai saja. Dia menjawab dengan tenang kalau menduduki peringkat 1 itu adalah keistimewaan yang keren. Takut bakal ada balas dendam, dia menjelaskan kalau guild-guild raksasa biasanya memakai rekor mudah kayak begini buat mencari ketenaran instan. Dingin kayak es, si pembawa perisai takut kalau ular-ular berbisa dari peringkat atas bakal memburu tim mereka karena dianggap mencuri panggung. Dengan tatapan mata yang dalam, kaisar mengabaikan semua peringatan itu. Dia cuma fokus pada fakta kalau rekor penghancuran total sudah pecah. Karena merasa bersalah, pemimpin yang penakut itu bahkan menawarkan kompensasi uang buat masalah yang nggak sengaja dia bikin. Sangat tenang dan sama sekali nggak merasa terancam, kaisar cuma memejamkan mata, nggak mempedulikan keputusan sia-sia dari rekan setimnya yang lemah itu. Sambil menghela napas panjang, dia meyakinkan timnya kalau semuanya bakal baik-baik saja, nggak ada alasan buat panik berlebihan. Memancarkan aura ketenangan, dia mengingatkan kalau sistem mencatat semuanya secara otomatis. Dan kemenangan tak terduga ini hanyalah detail kecil yang menyenangkan.
Si tukang akting ini jago banget ngeles. Si pemula palsu itu bersumpah kalau dia benci jadi pusat perhatian katanya sih. Jadi terkenal cuma bikin pusing 7 keliling. Padahal di dalam otaknya yang licik itu, senyum licik langsung muncul, ngerayain tumpukan item jarahan yang menumpuk di tasnya. Gila, panen besar. Lihat deh stat gilanya. Set merah itu janjiin kekuatan 2 kali lipat buat nembus pertahanan musuh manapun. Pokoknya, fokus cuma ke cuan dan power. Gak main-main, perlengkapan ini benar-benar level tertinggi buat wilayah pemula. Puas banget. Si Kaisar ngerasa beban hidupnya hilang seketika setelah dapat banjir hadiah kayak gini. Siapa sih yang bakal stres kalau hoki terus? Temannya yang badannya gede, itu akhirnya bisa napas lega. Semua rasa cemas dan beban di pundaknya seolah menguap begitu saja. Sambil pegang mukanya yang kelihatan capek banget, si Kaisar nyuruh timnya berhenti masang muka sedih kayak di pemakaman yang ngebosenin. Ayo jalan, jangan lembek. Dasar praktis. Si pengguna pedang ini mutusin kalau sesi galau udah cukup, sekarang saatnya fokus ke target game selanjutnya. Terpesona sama kebaikan itu, si penembak jitu langsung bersumpah setia. Dia bener-bener kagum sama karisma sang raja yang luar biasa. Gak ada waktu buat bengong. Sebuah portal biru muncul di udara tanda kemenangan mereka keluar dari makam maut. Di balik cahaya sihir itu, bocah berambut pirang itu ngaku jujur ke sang kaisar. Ternyata rumor soal kehebatan beliau itu bukan cuma omong kosong belaka. Ngelihat punggung lebar si kaisar yang jalan ke arah cahaya, si pemula akhirnya sadar betapa beratnya bobot di balik nama besar itu. Pas sampai di pintu keluar, si kaisar noleh sambil ngomel. Woi, gerak cepat. Teman-temannya masih aja matung di lantai. Sepatu botnya nginjak aliran teleportasi, ninggalin jejak darah musuh di dalam gua yang gelap dan dingin itu. Wush! Cahaya terang menyambar, ngelempar seluruh tim keluar dari neraka itu menuju tempat persembunyian yang aman. Akhirnya, jauh dari maut. Lorong-lorong terang yang kena sinar matahari menyambut para pemenang ini dengan suasana yang tenang banget. Ruangannya gede banget, bikin mereka kelihatan kayak semut di dalamnya. Si pemula sampai melongo saking takjubnya. Tapi si kaisar, dia malah cuek dan langsung nyari peluang bisnis di tempat mencurigakan ini. Dia langsung jalan ke meja gelap itu, natap tajam si alkemis misterius yang kelihatan curiga sama kedatangan mereka. Si penjual bertudung itu nanya dengan nada kasar, siapa orang-orang ini? Para pemula gemetaran lihat muka serem NPC itu, tapi si kaisar langsung nyuruh mereka diam, jangan malu-maluin. Dengan posisi tegak, si pengguna pedang ini negasin kalau mereka datang ke sini bukan buat nyerah gitu aja. Brak! Dia banting botol ke meja. Isinya, darah mutan buat nyelesain misi. Semuanya langsung syok berat. Mata si NPC hampir copot rekor 40 menit. Si kaisar cuma senyum tipis, misi sukses besar sementara timnya cuma bisa nonton dari belakang. Tertarik sama kekuatan kelompok mereka, alkemis itu kasih poin afinitas maksimal. Di layar langsung banjir emas dan 1 cincin perak eksklusif. Mantap banget hadiahnya. Karena fase awal beres, sistem akhirnya kasih izin masuk ke benua utama. Petualangan sesungguhnya baru dimulai, anggota tim pada loncat kegirangan. Mereka ngerayain kemenangan besar ini sambil siap-siap pindah tempat. Masih penasaran sama bonusnya, si kaisar ngecek kartu pos rahasia yang dikasih sama si NPC tadi. Tapi dia tetap fokus ke hal yang paling penting, langsung milih tiket skill acak di menu antarmuka. Sebelum sihirnya aktif, kartu-kartu itu melayang dan muter di tengah aura biru yang misterius. Dalam kilatan cahaya silau, roda skill mulai muter kencang. Kira-kira bakal dapat apa ya buat koleksi senjatanya? Si kaisar malah ngomel karena cahayanya kurang terang. Dia langsung aktifin pasif mata kebenaran buat ngebongkar rahasia di balik undian itu. Apes! Ternyata cuma kartu tingkat biasa yang muncul, gak ada cahaya spesial sama sekali di panelnya. Dapat kartu dashboard. Sistem kasih skill sederhana yang fokusnya cuma ke kecepatan murni. Meski dasar, dia tetap puas. Jadi ingat trik cepat yang sering dia pakai di zaman Time Rock dulu. Gak lama kemudian, tiket paling berharga muncul di layar. Janjinya sih bakal dapat peringkat legendaris di putaran ini. Tapi tiba-tiba peringatan waktu kritis kedap-kedip merah. Suasana seru tadi langsung rusak total. Karena aturan kesehatan game, batas waktu 10 jam berturut-turut bikin para pemain terpaksa harus berhenti main. Si kaisar kaget bukan main. Gak nyangka waktu cepat banget berlalu sampai dia gak sadar, udah login seharian penuh. Tanpa ampun, penghitung waktu mati paksa mulai jalan. Hitung mundur menuju detik-detik terakhir. Panik parah. Si kaisar teriak-teriak ke layar menu biar cepat, sambil keringat dingin karena waktunya udah mepet banget. Dengan gerakan panik, dia pencet tombol tarik berdoa kartunya kebalik sebelum layarnya mati.
Cuma sisa 1 detik dan jantungnya mau copot nungguin tiket itu muter. Pas banget rahasianya mau terbongkar, servernya malah mati total. Kayak ada yang sengaja matiin lampu seluruh dunia secara paksa. Kesel banget kan? Si Kaisar langsung teriak-teriak kayak orang gila di tengah kegelapan yang kosong melompong itu. Dia berusaha sekuat tenaga buat nahan logout paksa. Tapi ya, server mana bisa dilawan. Percuma, dia didepak keluar dari sistem gitu aja. Sedetik kemudian, kesadarannya terseret balik ke kapsul gaming yang udah mati di tengah kamarnya yang gelap gulita. Pikirannya masih nyangkut di dalam game, masih ngerasain penderitaan itu. Kaisar terus-terusan teriak gak sabaran, sampai dia gak sadar kalau dia udah balik lagi ke dunia nyata. Pelan-pelan, tutup kaca mesinnya kebuka dengan suara mendesis saat udara yang terjebak di kabin sempit itu keluar. Sementara itu badannya masih terikat kencang sama perlengkapan keselamatan. Kaisar cuma bisa natap langit-langit sambil napas tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Begitu sadar sepenuhnya, dia langsung frustrasi parah. Gila aja, koneksinya putus pas banget di momen krusial taruhan ruletnya. Dia meraung sejadi-jadinya. Rasa benci benar-benar meluap dari balik helm imersinya itu. Di luar apartemen, matahari udah terbit, nunjukin sisi tenang kehidupan kota besar yang kontras banget sama emosinya. Dia duduk di kursinya dengan perasaan yang benar-benar gak tenang. Kaki Kaisar nggak berhenti ngetuk-ngetuk lantai saking gugupnya. Fokusnya benar-benar terkunci, cuma ke arah layar tipis di depannya. Cek layar ponsel, jam udah nunjukin pukul 10 tepat. Akhirnya, pembatasan akunnya yang kena blokir sementara itu resmi dibuka sekarang juga. Deg-degan parah, dia sampai gigit kuku sambil komat-kamit berdoa sama dewa apa aja biar dapat hadiah epic dari undian gacha kali ini. Please lah, kasih yang bagus. Nggak pakai lama, dia langsung lompat masuk ke dalam mesin gamingnya lagi. Dia udah nggak sanggup nunggu jawabannya sedetik pun. Scan retina kelar, verifikasi identitas juga oke. Akhirnya, proses login yang ditunggu-tunggu pun selesai. Seluruh sistem aktif secara permanen. Dalam sekejap, dia diproyeksikan ke sebuah gang di pedesaan yang estetik banget. Pemandangan dunia fantasi yang cerah langsung menyambut kehadirannya kembali. Sambil lari kencang lewatin jalanan, dia sibuk nyari tempat sepi buat sembunyi. Dia perlu ngecek tas sihirnya. Mastiin semua itemnya masih aman dan utuh di sana. Masih gigit jari saking tegangnya, Kaisar tiba-tiba ingat sesuatu. Sebelum listrik padam total tadi, dia sempat ngelihat asap warna kuning keluar. Begitu dia buka kotak skillnya. View. Rasa lega langsung menyelimuti. Ternyata, skill barunya itu udah tersimpan dengan aman di berangkas sistem. Tapi ya gitu, meskipun asapnya kelihatan meyakinkan, kartunya cuma bersinar di level heroik. Pupus sudah harapannya buat dapetin kartu tingkat mitos. Yah, nyesek juga sih. Berdasarkan deskripsi holografiknya, gerakan backstep ini bakal bikin penggunanya bisa lompat secara mematikan langsung ke punggung musuh yang udah ditandai. Ngeri juga nih fungsinya. Secara logika, teknik sekejam ini sih harusnya jadi ciri khas utama kelas pembunuh bayangan alias assassin. Bener-bener spesialis buat ngebunuh secara senyap. Dengan gerakan gila kayak gitu, jarak ke target bukan masalah lagi. Ini cara paling efektif buat bungkam para penyihir pengecut yang biasanya cuma berani main aman dari barisan belakang. Sebagai seorang ahli pedang, Kaisar ngerasa ini ironis banget. Kok bisa-bisanya dia malah dapet kartu skill paling mematikan milik para pembunuh bayangan? Dengan pikiran yang udah mulai agak gesrek, si psikopat ini malah senyum sadis. Dia mulai ngebayangin teror mengerikan apa yang bakal dia sebar di medan perang nanti. Nggak jauh dari situ, ada sepasang pemain pemula yang lagi jalan ngelewatin gang. Mereka asik ngobrolin tips-tips nggak berguna dari tutorial yang ngebosenin banget. Tiba-tiba, mereka berdua denger suara yang aneh banget. Si cowok langsung berhenti jalan. Matanya natap penuh ketakutan ke arah ujung koridor sempit yang gelap gulita itu. Di balik bayang-bayang tembok batu yang sunyi, Kaisar ketawa sini sendirian. Asli, tampilannya udah persis banget kayak pasien rumah sakit jiwa yang udah bener-bener gila. Dengan mata yang menyala merah dan tatapan mata yang liar, ekspresi Kaisar bener-bener bikin siapapun di dekatnya langsung gemeteran ketakutan. Auranya ngeri banget guys. Kaget ngelihat ada orang aneh ketawa-ketawa sendiri di balik tembok, para pemula itu langsung gelagapan saking takutnya. Tanpa pikir panjang, mereka mutusin buat ganti rute lewat jalan lain aja. Karena saking pengen kaburnya, dua karakter sampingan ini langsung ngacir dan ngilang dari peta. Mereka lari sejauh mungkin dari maniak berbahaya yang bawa pedang panjang itu. Tapi anehnya, si Kaisar sendiri sama sekali nggak ngerti kenapa mereka sampai ketakutan kayak gitu. Kaisar cuma bisa ngedipin mata dengan bingung, sambil ngelihatin para pemain itu lari tunggang langgang keluar dari gang. Buat mecah suasana aneh itu, Kaisar langsung buka tab armornya.
Dia udah tekad bulat pengen nyoba kekuatan barunya. Sekarang dia udah make armor besi kasar milik sang Raja Mutan yang gahar banget. Aksesori baru ini bener-bener gila, kekuatannya naik 2 kali lipat. Dengan pedang besarnya yang disandarin sombong di pundak, dia kelihatan kayak petarung yang baru aja dapat promosi besar. Sekarang tujuannya cuma satu, berangkat ke kota besar tanpa perlu nengok ke belakang lagi. Petualangan sesungguhnya baru aja dimulai. Berdiri tepat di depan portal yang berkilau, sistem pun mulai ngelakuin hitungan mundur dimensi. Sedetik kemudian, portal itu menelan tubuhnya bulat-bulat. Jauh di dalam lubang hatinya, ada sedikit rasa nggak enak sih, karena dia ngilang gitu aja tanpa pamit sama temen-temennya yang lagi ketakutan tadi. Tapi dia sadar, timnya itu udah mulai terlalu bergantung sama dia. Kalau ikatan mereka makin kuat, itu cuma bakal jadi beban dan memperlambat misi mematikan yang lagi dia jalanin. Begitu tersedot ke dalam cahaya biru yang silau banget, si serigala tunggal ini resmi ngucapin selamat tinggal sama peta latihan itu. Dia ninggalin semua reruntuhan masa lalu yang kelabu di belakangnya. Hap! Dia mendarat dengan mantap tepat di tengah alun-alun raksasa metropolis Raven. Pemandangannya benar-benar luar biasa di bawah terik matahari sore yang sibuk banget. Beda jauh sama tempat perlindungan awal yang sepi. Ibu kota ini adalah pusatnya, tempat di mana semua server saling terhubung satu sama lain. Disinilah tempat berkumpulnya para pemburu berpengalaman dari segala penjuru dunia. Sambil kagum ngelihat menara dan kastil yang megah, Kaisar sadar kalau dia udah ada di titik nol legendaris buat para pro. Nggak lama kemudian, pasukan kavaleri dengan zirah berat mulai berbaris, mereka lagi buka jalan buat para ksatria kerajaan Raven yang terkenal sangat ditakuti. Di sisi lain jalan, kelihatan ada penjaga yang lagi nyeret seorang pencuri ngelewatin keramaian. Dunia ini emang bener-bener terasa hidup. Sistem hukum, di sini cuma ada satu aturan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kekerasan murni, kawan. Panel hologram muncul tiba-tiba, nampilin arena maut yang siap makan korban kapan saja. Ada tulisan, selamat datang dari emas raksasa kayak nyambut maut. Matrix ngasih tanda kekacauan total alias bebas untuk semua, baru saja dimulai di server pusat yang super ramai ini. Melihat lautan pemain yang bejibun, Kaisar senyum tipis. Dia tahu, perang besar bakal meledak sebentar lagi. Terus, dari arah kios, ada NPC biang gosip yang muji-muji jubah merah kerennya, sambil nawarin segelas bir pahit dingin biar si Kaisar makin segar. Penjual sebelah nggak mau kalah, dia nawarin sup babi panas yang baunya enak banget buat mulihin stamina. Sesaat, matanya kelihatan emosional. Dia paham kenapa orang-orang lebih betah nongkrong daripada berantem di dunia yang surrealistis ini. Tapi, plak, dia nampar mukanya sendiri. Insting membunuhnya balik lagi. Gak mau dia terjebak jadi turis konyol. Sambil nenteng senjatanya dengan gaya keren di punggung, Kaisar mutusin buat nyari zona bahaya pertama buat farming XP. Dan, shoot! Kayak kilat merah, dia langsung nebas leher monster gelap dengan satu tebasan maut. Darah muncrat kemana-mana, ngotorin padang rumput hijau Raven yang tadinya tenang. Pedang merahnya nari-nari brutal, ngebantai monster-monster kecil itu tanpa ampun. Apalagi ada efek pasif dari armor set, lengkapnya damage-nya makin gila ke target lemah. Bener-bener gila. Monster-monster di situ shock lihat kekuatan tempur Kaisar yang mematikan. Panik total, para Red Goblin kabur sambil nangis gara-gara serangan secepat kilat tadi. Mental mereka langsung anjlok ke tanah. Boom! Ledakan sihir dahsyat nembus 3 musuh sekaligus cuma dalam satu tebasan. Rumput hijau sekarang berubah warna jadi merah darah. Bantai habis dalam sekejap. Mata monster-monster biru itu melotot nggak percaya sebelum akhirnya mereka tumbang. Nyawa mereka hilang gitu aja, tubuh mereka kepotong-potong dan mendarat tragis di atas rumput yang berlumuran darah. Hap! Sepatu bot militer mantan prajurit ini mendarat dengan sempurna. Keseimbangannya benar-benar gila setelah lompatan maut tadi. Sambil ngelap darah di senjatanya, Kaisar mastiin semua musuh di area itu udah musnah. Dan tebak, dia bahkan gak keringetan sama sekali. Puas banget sama bantaian barusan, dia gumam sendiri dengan semangat. Sumpah, dia bener-bener mabuk sama kekuatan luar biasa ini. Gila sih armor barunya. Dia bener-bener kagum sama sistem pengganda kekuatan yang gak masuk akal ini, bener-bener ngerusak aturan pertahanan biasa. Lihat tuh. Dia senyum manis kayak anak kecil, tapi aslinya dia psikopat kesepian yang lagi ketawa ngakak. Dia nikmatin banget sensasi luar biasa ngebantai para pemula lemah ini. Pas cek panel misi holografiknya, pundi-pundi emasnya naik kenceng banget. Bentar lagi pasti naik level baru nih. Tiba-tiba, srek, ada suara aneh yang mecah suasana. Mata merah Kaisar langsung tertuju ke satu pohon di depannya. Wush! Ada bayangan ungu berkilat nyoba nyerang punggung Kaisar, tapi ya jelas langsung ketahuan. Sambil teriak gila,
Bocah misterius itu malah muji-muji armor kaisar. Dia sesumbar mau nyuri armor itu dari mayat korbannya nanti. Hadeuh. Jelep. Kayak kilatan brutal, tusukan ungu melesat kencang ke arah kepala kaisar. Ini sih maksa kaisar buat ngasih serangan balik. Dasar bocah serakah. Si pencuri kecil itu terus ngumpat karena matanya cuma silau sama hadiah. Dia udah ngerasa menang. Padahal pertarungan di atas rumput ini bahkan belum benar-benar terjadi. Tapi ya, mimpinya langsung hancur. Pedang merah kaisar ngayun enteng dan langsung matahin pisau kecil si pencuri berkacamata itu. Si pencuri syok berat, serangan kotornya dimentahin gitu aja. Sementara kaisar cuma berdiri dingin kayak patung. Kaisar bahkan gak gerak, cuma ngeliatin mangsa bodohnya dengan tatapan bosen. Nah, saat itulah insting takut mulai muncul, si pengecut itu mundur teratur. Kakinya sampai ngerusak tanah gara-gara panik pengen ngejauh dari monster berbaju zirah ini. Sambil ngeluarin cakar, si pencuri yang udah putus asa itu teriak manggil anak buahnya. Dia nyuruh mereka maju sekarang juga. Di saat yang sama, ada kaki tangan lain yang nembakin panah biru tepat ke dada kaisar. Tapi, cuma dengan kibasan tangan yang santai banget, pedang raksasanya mantulin serangan lemah itu dan ngehancurin segalanya dalam satu kedipan mata. Penuh emosi, bandit ketiga lari buta sambil nenteng kapak gedenya ngelewatin lapangan. Dia nekat banget mau nyoba ngancurin lutut si pemilik armor merah ini. Cuma pakai satu sapuan pedang yang super kokoh, pertahanan si bandit kapak hancur total. Gaya jagonya hilang seketika kena gelombang tebasan yang dahsyat. Si tukang kapak itu terpental ke belakang kayak boneka kain yang gak ada harganya. Nggak mau buang waktu, kaisar ngincar pemanah yang lagi lengah. Serangan merahnya melesat ke atas, dan krak, tulang-tulangnya remuk di udara. Pemanah itu muntah darah dan terpental jauh pingsan bahkan sebelum dia sadar apa yang barusan terjadi. Sekarang, mereka benar-benar beku gara-gara rasa takut yang luar biasa akan kekalahan. Dua sisanya langsung keringat dingin. Rencana busuk mereka hancur total berkeping-keping. Si bos pemanah mulai panik nggak jelas. Padahal katanya di forum, newbie mana mungkin bisa ngerusak sistem penandaan kayak gitu. Lompatan yang nggak masuk akal. Di ruang sesempit itu, dia bergerak kayak bayangan yang menantang gravitasi. Di tengah kabut hitam pekat, si pemanah panik nyari sosok misterius itu, tapi tiba-tiba ada tekanan berat tepat di belakang punggungnya. Senyum jahatnya makin lebar. Dengan nada super dingin, sang kaisar cuma nanya, "Lagi nyasar ya di map ini?" Teringat memori gelap masa lalu. Sang kaisar sadar, sampah penipu kayak gini emang selalu jadi penyakit di dunia manapun. Dan yang paling bikin muak, gerombolan sampah ini nggak berani main di arena resmi. Dasar pengecut, mereka lebih suka ngebantai pemain nggak bersalah dari belakang. Inilah yang orang-orang sebut sebagai player killer. Ngerusak ekosistem game cuma demi kesenangan sadis. Lihat tuh, dia muter pisaunya dengan tatapan bandit. Kaisar menegaskan lewat layar, kalau wabah player killer ini tetap ada, cuma gara-gara niat jahat belaka. Orang-orang nyebut mereka pemburu newbie. Targetnya, ya para pemain yang baru aja mulai berpetualang. Nembak dalam gelap, cih. Dengan tatapan jijik, sang kaisar ngayunin pedangnya yang udah diselimuti amarah mematikan. Waktunya bersih-bersih. Siap habisin si lemah, muncul lagi dari kepulan debu dengan senyum jahat yang sama. Dia nantang para pencuri itu buat masuk ke pembantaian yang gak mungkin mereka hindari. Pas ngeliat maut di depan mata, tanda pengecutnya langsung hilang dan mata si bos melotot saking takutnya. Dicekam rasa takut yang luar biasa, dia cuma bisa bergumam bodoh sambil nangis dan nanya ke langit. Gimana ceritanya cowok berbadan gede dengan pedang raksasa bisa punya skill pasif rahasia milik assassin? Nggak ada jawaban sama sekali. Panel sistem langsung konfirmasi. 3 kill beruntun. Tamat sudah riwayat trio penjahat murahan itu di tengah hutan yang sepi ini. Untungnya, karena mereka main kotor duluan, sistem nganggep ini sebagai pertahanan diri. Sang kaisar pun bebas dari penalti karma merah. Dengan muka bosen, dia inget kalau hal kayak gini nggak bakal terjadi di area awal, karena desa selalu ngelindungin pemula dari serangan liar. Kenangan singkat itu bikin dia teringat lagi sama kepolosan pemain lain. Dia cuma bisa ngedumel soal orang-orang lemah di masa lalu. Tapi kenyataannya, dunia di luar sana emang jauh lebih kejam. Cuma yang kuat yang berhak berkuasa. Muncul efek digital di kaki kiri kaisar, dia langsung nyimpen belati nggak berguna milik penyerang tadi, dia lanjut jalan buat nyari duit dan nyelesain misi yang sempat ketunda. XP melimpah sudah nunggu, dan benar aja, layar langsung penuh sama efek emas. Setelah berjam-jam grinding gila-gilaan, akhirnya dia naik ke level 17. Sekarang, dia berdiri tepat di depan gerbang hitam yang megah. Diapit tiang-tiang batu raksasa, dia akhirnya sampai juga di gerbang neraka yang sesungguhnya. Semuanya serba merah pekat yang mencekam.
Di buku panduan, Westgate ini terkenal sebagai tempat yang bisa bikin kewarasan hilang, bahkan buat prajurit paling pro sekalipun. Begitu masuk ke dalam penginapan, si NPC yang kelihatan ngeri itu cuma angkat bahu sambil keringat dingin. Dia berani sumpah kalau tempat ini jauh dari kata tenang. Dia nyuruh cewek berbaju zirah itu buat kabur sejauh mungkin dari sini. Beda banget sama hutan yang tenang, di sini kegelapan nyembunyiin amarah monster gila. Cakar-cakar tajam mulai merayap di tanah yang panas. Hawanya bener-bener bikin merinding. Gas rawa yang beracun sanggup ngusir petualang bodoh manapun. Atmosfernya kerasa berat banget dan bikin perasaan gak enak terus muncul. Di balik tumpukan tengkorak hijau, ribuan serangga menjijikan mulai merayap keluar dari kegelapan. Mereka lagi nyari mangsa manusia di celah-celah kosong itu. Serangan mendadak. Belalang raksasa nyengat leher seorang prajurit dengan racun mematikan. Mulutnya langsung berbusa, dan dia tewas seketika. Karena keganasan serangga pembunuh ini, ada satu aturan sakral di rumah jagal. Jangan pernah sekalipun masuk tanpa perlindungan ganda. Intinya, perlindungan itu harga mati. Di papan pengumuman juga ditegesin, kalian wajib punya tim minimal 3 orang, kalau nggak mau mati konyol digilas sistem yang kejam ini. Di depan gerbang, suasana bener-bener riuh. Banyak orang teriak-teriak nyari healer buat diajak join, sekadar buat nyoba peruntungan konyol mereka. Ada yang ketawa, ada yang nangis. Semuanya teriak-teriak sambil mandi keringat. Seorang prajurit berbaju besi kelihatan putus asa banget. Dia mohon-mohon nyari ahli bela diri buat nyelesain combo biar grinding mereka kali ini nggak sia-sia. Sementara itu, sambil nyender di tembok rendah, seorang sniper mulai ngedumel soal betapa susahnya nyari healer sekarang. Dia ngeluh kalau semua kelas jadi berasa lembek banget pas situasi udah mulai gawat. Bosan setengah mati. Bayangin aja jadi support healer, cuma bisa liatin tim sambil nunggu giliran gara-gara gameplay yang monoton banget. Udah mah serangan jarang kena target, pas pembagian XP malah dianaktirikan. Nggak adil banget kan? Tiba-tiba, teman pemanahnya nyenggol. Lihat tuh si gila. Ada satu sosok yang nekat jalan santai dengan tegap di tanah terkutuk itu, nggak peduli aturan sama sekali. Bocah-bocah pemula di sana langsung heboh. Mereka ngira orang berjubah merah itu udah nggak waras gara-gara berani nyebrang Ark of Doom sendirian. Si pemanah berambut pirang cuma bisa ngehela napas kelihatan capek banget lihat tingkah orang itu. Dia bilang orang itu sombong banget. Nggak tahu apa kalau kegelapan di depan sana siap nelen dia hidup-hidup. Palingan pangkatnya palsu, bisik mereka yang ketakutan setengah mati. Lihat deh pedang panjangnya. Dia beneran mikir benda itu bisa ngusir gerombolan iblis yang haus darah kayak ngusir nyamuk. Tapi bukannya takut, dia malah senyum. Seringai tipis yang kelihatan, rada psikopat dan sombong. Si kaisar ini malah asik nikmatin angin di antara gerbang batu yang kotor. Aura dominasinya bener-bener berbeda, padahal sekelilingnya cuma pohon mati yang berlumuran darah. Dia terus maju, masuk ke area terbuka, bikin lawan-lawannya ngerasa terpojok dan panik luar biasa. Langkahnya mantap banget. Nggak peduli mau nginjek lumpur kental atau nektar merah yang bau amis dari makhluk rawa. Tanpa babi bu, dia langsung belah perut monster pertama. Gerakannya cepat banget, persis mesin penggiling daging dalam mode epic. Serangannya datang bertubi-tubi kayak badai. Tebasan pedangnya benar-benar ngerobek apapun yang ada di depan mata. Sekali sapu, gerombolan monster itu lenyap tanpa sisa, hilang gitu aja. Masih dalam mode bantai, dia lompat tinggi terus nebas seekor bablin di udara. Padahal makhluk itu niatnya mau nyergap, tapi malah zong total. Monster itu hancur di tanah, pedang berdarahnya disabetin lagi, nyiptain gelombang angin yang kencang banget. Tanah di sekitarnya sampai ikut keangkat. Semuanya berputar kacau di tengah lapangan yang gelap itu. Belum selesai, satu goblin lagi kena tebas pas, dia lagi salto di udara. Jeleb, tepat di dadanya. Terus, boom! Suaranya kayak gempa bumi. Dia hantam pedang gedenya ke tanah sampai bikin kawah bercahaya. Efeknya, musuh-musuh di sekitar langsung terpental tinggi ke angkasa. Belum sempat mereka napas, sekelebat cahaya mematikan nembus debu-debu yang berterbangan. Satu musuh lagi kepotong jadi 2 sebelum sempat mendarat di rumput. Gila, bener-bener pertunjukan yang brutal sampai bikin monster hijau lainnya mundur ketakutan. Makhluk-makhluk kecil itu mulai merangkak sambil jerit minta ampun. Mereka lari dari malaikat maut, berjubah merah ini, nyoba sembunyi di celah tanah. Tapi terlambat, pusaran darah langsung nyapu 3 monster sekaligus. Tebasannya rapi, sunyi, tapi mematikan banget. Di tengah cahaya yang menyilaukan, kekuatan aslinya mulai keluar. Kaisar kita bener-bener bersinar sekarang. Dia lagi nyalurin esensi penghancur sejati dari seorang kaisar epik. Gelombang energi merah itu meledak, ngehancurin sisa-sisa musuh yang berani mendekat. Nggak ada yang selamat dalam jangkauan mautnya. Di pojokan,
Ada satu penyintas yang gemeteran ketakutan. Dia cuma bisa liatin keluarganya dibantai habis sama si pembunuh misterius ini. Nggak ada ampun. Pantulan muka si kaisar yang kelihatan haus darah muncul di bilah pedangnya yang udah siap nebas. Target terkunci. Fokus ke bangkai kotor yang tersisa itu. Dengan serangan rendah yang meluncur cepat, kekuatan gila itu dilepaskan buat serangan terakhir. Langsung ngincer kepala monster malang itu tanpa ragu. Krak! Semua tulang punggungnya hancur seketika. Terus, meleduk jadi aliran cairan merah yang aneh. Si monster yang udah nggak punya kepala itu berubah jadi serpihan data merah, akhir yang tragis dan kotor buat dia. Hantaman terakhirnya itu benar-benar gila, sampai nyapu bersih semua rintangan yang tersisa di depannya. Yang tersisa cuma batu-batu retak yang berantakan. Semuanya hancur dan hilang selamanya. Berasa puas, panel digitalnya konfirmasi kalau mode passive rage miliknya udah disimpan siap dipakai buat bantai gerombolan berikutnya. Tiba-tiba, ada raungan keras dari dalam hutan. Sepertinya ada sepasang monster lagi yang nekat mau nyoba peruntungan lawan pedang tajamnya. Dia langsung aktifin skill cahaya murninya. Belati legendarisnya berkilau warna biru surgawi. Seolah-olah mau nunjukin kalau salah kelas itu bukan hambatan buat dia. Kartu mautnya bersinar. Terus whoosh! Dia teleportasi dan muncul tepat di atas musuh gedenya. Mendarat dengan gaya ninja yang super keren. Satu tusukan tepat di leher langsung bikin monster itu tewas. Darah digital muncrat kemana-mana berakhir, sudah pertarungan singkat itu. Nggak pakai istirahat sama sekali, si kaisar mendarat lagi dengan hantaman keras ke tanah. Dia injek dua musuh sekaligus, terus dipotong-potong pakai gerakan melingkar yang benar-benar kejam. Tangannya nembus dada siapapun yang masih hidup, nyiptain awan darah di tengah malam yang dingin dan mencekam. Suara teriakan monster terakhir mulai hilang, keganti sama sinar terang yang nembus semuanya. Yang tersisa cuma debu yang beterbangan ditiup angin. Coba lihat senyum itu. Dia benar-benar puas menatap senjata pendek barunya. Kapak kecil, tapi efeknya mematikan. Kelincahannya sudah teruji dalam pertarungan brutal yang kotor, penuh keringat, dan berdarah dingin. Gila banget. Musuh tumbang satu persatu di atas pasir. Layar besar itu terus berkedip, mengonfirmasi kemenangan beruntun atas kelompok lemah yang nggak tahu diri itu. Benar-benar pembantaian. Kecepatan dia mengumpulkan poin pengalaman atau XP, benar-benar di luar nalar. Cepat banget sob. Nah, skill kapaknya sekarang sudah naik ke level 2. Lihat pohon raksasa itu sekali tebas langsung retak dan tumbang tanpa sisa. Kekuatannya sudah di level lain. Tetap tenang. Tapi fokusnya tajam banget. Dia nggak bakal meleset sedikit pun. Sambil mengevaluasi layar statusnya, sang kaisar merasa sangat lega. Akhirnya, daftar membosankan berisi elf-elf liar yang lemah dan menjijikkan dari dunia lain itu sudah berhasil dia sapu bersih sepenuhnya.